Mu Susan berteriak kaget. Jika segala sesuatu yang terjadi sebelumnya digambarkan sebagai mengejutkan dan mencengangkan, maka apa yang dia rasakan sekarang adalah kejutan yang menyebabkan dia tidak mempercayai matanya sendiri. Yun Ce bisa bertukar pukulan langsung dengan Ji Hanfeng lebih dari 20 kali dengan kekuatan seorang raja bisa dikatakan sebagai mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua Snow Song Realm. Tepat ketika dia percaya bahwa dia telah melihat batas Yun Ce, energi mendalam Yun Ce, yang seharusnya sudah melemah, naik sekali lagi. Selain itu, dia langsung menembus batas sebelumnya. Sejauh ini dia langsung menekan Ji Hanfeng. Menindas seseorang dengan letusan energi yang dalam jelas adalah sesuatu yang Ji Hanfeng lihat sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang sangat jahat. Seluruh pikirannya langsung berubah menjadi ketakutan karena dia tidak lagi bisa berpikir untuk maju bahkan satu langkah ke depan. Di bawah teror yang menjalari seluruh tubuhnya, dia tanpa sadar melangkah mundur. Dia tidak pernah meringkuk bahkan ketika dia menghadapi ahli realem jiwa surgawi sekte setiap hari. Yun Ce sekali lagi meraih Heaven's Meeting Sword. Pada saat ini, beratnya 5 juta kilogram sebenarnya terasa tidak berat di tangannya. Kedua tatapan dan pedangnya mungkin terkunci pada Ji Hanfeng. Kekuatan yang melonjak dari vena mendalam dewa jahat meletus di seluruh tubuhnya, sekali lagi bergegas ke lengannya dan menuangkan ke pedangnya saat itu menyerang. Bulu-bulu di seluruh tubuh Ji Hanfeng berdiri tegak di bawah serangan ini. Dia, yang merasa terhina bahwa dia tidak berani menerima pukulan Yun Ce pertama kali, tidak lagi merasa ingin menerima yang ini. Sebaliknya, ia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, dia telah dikunci oleh kekuatan pedangnya, rasanya seperti berat badannya 1 ton. Begitu dia sadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dalam ketakutannya, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak keras sambil dengan gila-gilaan menuangkan semua kekuatannya ke Dragon Boost Spear yang memblokir bagian depannya. Bang! Seolah-olah asteroid meledak, badai apokaliptik yang tak terlukiskan menyebar ke ruang di sekitarnya. Murid-murid dari aula pembekuan salju jelas mampu menanggungnya, tetapi para peserta ujian yang baru saja lulus merasa seolah-olah mereka dipukul oleh palu yang berat. Mereka mundur dengan panik karena orang-orang yang dekat dengannya langsung dikirim terbang. Di jantung badai apokaliptik, sebagian besar tubuh Ji Hanfeng telah dipakukan ke lantai. Naga Boost Spear di tangannya sudah hancur menjadi bentuk bulan sabit yang mengerikan. Darah mengalir deras dari lengan yang dia gunakan untuk mengangkat Dragon Boost Spear dan bahkan matanya tersentak untuk mengungkapkan semburan gumpalan darah. Ji Hanfeng, buka mata anjingmu dan lihatlah dengan ama. Ini adalah praktisi tingkat bawah yang telah lama Anda pandang rendah dan mempermalukan waktu dan waktu lagi. Petik 2. Di tengah-tengah suaranya yang dalam, yang terakhir dari kekuatan Yun Ce meledak, suara ledakan besar gemetar setiap inci dari hall utama salju pembekuan. Dan kata-kata yang berteriak Yun Ce menyebabkan banyak praktisi mendalam di sekitarnya yang datang dari alam bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka, mata mereka memancarkan kegembiraan. Tangisan jawab Dragon Boost Spear terputus saat Ji Hanfeng mengeluarkan teriakan menyedihkan yang terdengar hampir putus asa. Tubuhnya dengan gila memecahkan tanah dan hanya setelah menggambar beberapa puluh meter di tanah akhirnya ia dikirim terbang, menaburkan udara dengan bintang-bintang berdarah sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak lagi bergerak karena genangan darah dengan cepat terkumpul di bawah tubuhnya. Jatuh. Dragon Boost Spear yang patah jatuh ke tanah satu sisi pada suatu waktu. Cahaya yang dalam dan aura naga dengan cepat memudar, benar-benar berubah menjadi tombak mati. Bahkan jika itu dapat dipulihkan, itu benar-benar mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan surgawi masa lalunya. Kakak senior Hanfeng. Setelah tertipu untuk waktu yang lama, banyak murid dari aula salju pembekuan akhirnya sadar kembali dan buru-buru menyerbu ke arah Ji Hanfeng. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Bang! Pedang pembunuh setan yang memukul surga mendarat dengan keras saat energi mendalam merah yang menggila di tubuh Yun Ce langsung menghilang tanpa jejak. Dia berlari kosong saat dia berlutut. Jika bukan karena dukungan dari Heaven's Meeting Sword, sepertinya dia sudah berbaring di tanah. Hah, gadis kecil, kenapa kamu tidak datang untuk membantuku? Yun Ce terengah-engah dengan nafas kasar. Dia benar-benar tidak bisa berdiri lagi saat ini. Mu Xiaolan berdiri di sana, tertegun, seolah-olah dia menjadi bodoh. Setelah mendengar suara Yun Ce, dia dengan bingung membuat suara respon sebelum dengan cepat bergegas. Gerakannya kaku saat dia mendukungnya. Pada saat ini, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Yun Ce tidak lagi memiliki berbagai jenis penghinaan yang sebelumnya dia lakukan. Sebagai gantinya, semacam ekspresi aneh, seolah-olah dia melihat semacam monster hadir. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Mu Xiaolan, kacau. Tidak apa-apa, sama sekali. Jika tuanmu tidak datang sekarang, aku benar-benar mungkin mati. Yun Ce terengah-engah. Pada bulan sebelumnya, dia telah menggunakan sejumlah besar energi mental untuk memurnikan racun api Mu Bingyun sambil memulihkan vitalitasnya. Dia menghabiskan sisa waktunya menemani para wanita dan keluarganya sehingga dia tidak punya waktu untuk berkultivasi sama sekali. Jika dia bisa berkultivasi dalam 1 bulan itu, dia yakin bahwa dia akan bisa menang melawan Ji Hanfeng menggunakan Heaven's Meeting Devil Slayer Sword tanpa membuka Rumbling Heaven. Petik 2. Saat ini, ia tidak punya pilihan selain membuka paksa Rumbling Heaven dan hasilnya adalah beban berat yang tak tertahankan. Tapi tuan, dia, Mu Xiaolan sangat cemas bahwa dia akan mulai menangis. Dia sudah mengirim Mu Bingyun 1 ton transmisi suara berturut-turut tetapi belum menerima tanggapan. Di samping, seorang murid aula salju pembekuan yang telah berlari untuk memeriksa cedera Ji Hanfeng berbalik dengan wajah pucat dan tergagap, kakak senior Hanfeng. Semua meridiannya patah dan dantiannya tampaknya telah hancur.
Apa? Tatapan Mu Fengsu menyapu dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka yang menerima pukulan dari pedang berat Yun Ce tidak pernah keluar dengan luka ringan. Jika mereka tidak bisa memakainya, mereka mati atau lumpuh. Dengan meridian yang patah dan dantian yang hancur, bahkan jika mereka menggunakan sejumlah besar kekuatan dan sumber daya untuk menyelamatkannya secara paksa, dia hanya akan menjadi lumpuh mulai sekarang. Yun Ce mengalahkan Li Mingcheng sudah mengejutkan bahwa semua orang tidak bisa percaya. Tapi sekarang, dia benar-benar telah mengalahkan Ji Hanfeng. Dan bukan hanya serangan itu yang membuatnya kalah, itu juga langsung melumpuhkannya. Bahkan Dragon Boost Spear telah patah. Pada saat ini, bukan hanya para peserta ujian, bahkan murid-murid resmi dari Aula Pembekuan Salju melahirkan kejutan dan teror yang mendalam untuk Yun Ce. Yun Ce, kamu benar-benar luar biasa. Mu Fengsu, yang sebelumnya bahkan tidak bisa repot-repot untuk meliriknya lagi sekarang menyapu pandangannya ke Yun Ce berkali-kali. Suaranya membosankan, tanpa sedikit pun perasaan, namun membawa niat membunuh yang menusuk tulang. Pada hari pertama kamu tiba di Ice Phoenix Realmku, kamu sangat melukai keponakanku dan sekarang kamu juga telah melumpuhkan murid Aula Salju Pembeku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Dalam amarahnya, Mu Fengsu tiba-tiba terbang dan sebenarnya secara pribadi bertindak untuk menangkap Yun Ce. Kamu tidak bisa. Mu Susan tidak lagi bisa menahan diri saat dia dengan cepat bergeser untuk secara paksa memblokir Mu Fengsu. Master Hall Utama, kau tidak boleh. Anda sudah melihatnya dengan sangat mata Anda, Yun Ce pasti bakat dilihat sekali setiap 10.000 tahun. Jika dia memasuki Divine Ice Phoenix Sekte kita, dia setara dengan 100 juta Ji Hanfeng, Anda tidak harus membunuhnya. Dia merasa bahwa Mu Fengsu secara pribadi mengambil tindakan tidak sesederhana hanya menangkapnya. Dia jelas membawa niat membunuh. Sepertinya aku peduli bakat macam apa dia. Semua yang telah dia lakukan hari ini hanya memberitahu saya bahwa dia belum menaruh hall salju pembeku di matanya. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Mu Fengsu menjawab dengan marah. Yun Ce adalah bakat yang ditemukan hanya sekali setiap 10.000 tahun. Mu Fengsu sangat menyadari apakah pernyataan ini berlebihan atau tidak. Jika Yun Ce hanya datang dari alam yang lebih rendah, Mu Fengsu mungkin. Tidak hanya mungkin, hanya berdasarkan kinerja menakjubkan yang dia tunjukkan hari ini, bahkan jika dia telah melukai keponakannya, dia masih akan menyelamatkannya dan bahkan sangat mengasuhnya. Tapi dia hanya harus dibawa oleh Mu Bingyun. Mu Susan dengan cepat mencatat, meskipun tindakan Yun Ce berat, dia masih dipaksa untuk melakukannya. Apakah itu keponakan Anda Li Mingchen atau Ji Hanfeng, mereka? Diam, keluar dari jalanku. Lengan Mu Fengsu membuat gerakan menyapu, meledakkan Mu Susan jauh. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan, berdiri di depan Yun Ce dan berkata, Master Hall Utama, Anda tidak bisa membunuh Yun Ce. Li Mingcheng adalah orang yang memprovokasi dia pertama dan bahkan setelah kalah, dia melakukan serangan diam-diam. Adapun Ji Hanfeng, tidak hanya dia dengan jahat mencela kami para praktisi tingkat bawah, tetapi juga dia yang memutuskan untuk mendaratkan pukulan pembunuhan pertama. Kita semua melihat ini dengan sangat jelas, jadi Aula Utama Master pasti juga melihat ini dengan jelas. Keduanya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Yun Ce hanya melakukan ini untuk membela diri, dia tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya karena kaget. Dia memandang orang di depannya, yang berani keluar dalam situasi seperti itu, sebelum Mu Fengsu yang marah diisi dengan niat membunuh untuk memohon padanya. Itu mengejutkan Feng Mo, orang yang dia bantu selama pemeriksaan realem badai salju. Sebelum ujian, dia adalah satu-satunya yang berani mempertanyakan keadilan ujian. Namun hasilnya, adalah dia dipermalukan oleh Ji Hanfeng tetapi dia masih luar biasa melewati kedua realem badai salju dan persidangan realem es. Sekarang, dia lagi yang pertama melompat untuk memohon pada Yun Ce dan orang yang dia hadapi adalah Master Balai Utama dari Aula Pembekuan Salju. Semua orang tercengang ketika mereka melihat orang yang menghalangi depan Yun Ce. Bisakah orang ini menjadi teman sumpah Yun Ce sampai mati? Atau mungkin hanya orang bodoh murni? Mu Fengsu tertawa dingin. Hari ini benar-benar aneh, bahkan seekor tikus acak pun akan berani keluar untuk menantang tuan rumah ini. Tidak, wajah Feng Mo pucat. Murid ini pasti tidak berani untuk tidak menghormati Master Balai Utama. Murid ini hanya berbicara kebenaran yang semua orang di sini telah melihat. Meskipun Yun Ce telah melakukan kesalahan, itu masih bisa dimaafkan. Paling tidak, dia tidak seharusnya mati untuk kejahatannya. Petik 2. Feng Mo berbalik dan berkata dengan suara gemetar, brother dan sister dari alam bawah, Ji Hanfeng telah mempermalukan kita dari alam bawah berkali-kali sebelumnya. Yun Ce melukai dia sebelumnya bisa dikatakan setengah mencuat untuk kita. Saya percaya bahwa Anda semua merasa nyaman dan bersyukur dalam hati Anda. Semua orang berdiri, jika kita semua memohon Yun Ce bersama, Master Hall Utama pasti akan memberi jalan. Petik 2. Begitu Feng Mo selesai berbicara, lingkungannya masih benar-benar sunyi. Tidak ada satupun yang menjawab dan para praktisi mendalam dari alam bawah yang berada di kelompok yang sama bahkan diam-diam mengambil beberapa langkah mundur, menutupi sosok mereka di belakang kerumunan. Wajah Feng Mo perlahan menegang dan kemudian jatuh dalam keputusasaan. Namun setelah itu, dia menjadi marah dan meraung, apakah kalian semua mendengarkan saya? Apakah Anda semua tuli? Kalian yang telah naik dari alam yang lebih rendah semua harus menjadi individu yang tak kenal takut. Jangan bilang padaku bahwa kalian semua menjadi lunak setelah datang ke sini. Petik 2. Kerumunan itu hening, tidak ada satu orang yang menjawab lagi. Gema dari beberapa dengusan dan cibiran murid Hall Salju membeku sesekali terdengar. Mu Fengsu mencibir.
Karena kamu sangat ingin dikubur bersama dengan Yun Ce, Master Aula ini akan memenuhi keinginanmu. Mu Fengsu terbang keluar, tangannya membuat gerakan menggenggam saat arus beku surgawi jatuh. Ding! Suara cahaya kristal bertabrakan beresonansi sebagai pusat aula utama tiba-tiba diisi dengan cahaya biru seperti mimpi, fantastical. Di bawah cahaya itu, sosok Mu Fengsu berhenti dan kemudian tersapu oleh angin lembut. Dia terbang terbalik dan ketika dia mendarat, tubuhnya sedikit terguncang saat ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Sosok putih salju perlahan turun dari atas, ikat pinggangnya berkibar di udara. Wajah bersalju yang indah tiada bandingnya yang bisa membalikkan dunia muncul dan bahkan menyebabkan cahaya di sekitarnya kehilangan kemegahannya. Aura murni, bersih, dingin membekukan jiwa semua orang, menyebabkan mereka menjadi terpana. Seolah-olah peri telah mendarat di dunia fana. Babak 962 Ice Phoenix Palace Master. Tuan, Mu Xiaolan berteriak terkejut ketika dia melihat sosok surga itu terbang turun dari atas. Master Istana, Bing Yun, seorang murid aula salju pembekuan berseru dengan lembut. Setelah mendengar nama istana Master Bing Yun, semua murid baru sekitarnya melebarkan mata mereka. Bagi para praktisi yang lahir di alam Song Salju, Ice Phoenix Palace Masters yang 36 adalah tokoh legenda. Mereka tidak pernah berharap diri mereka cukup beruntung untuk melihat seorang guru istana Phoenix S pada hari mereka akan menjadi anggota Balai Salju Pembekuan. Mu, Bing, Yun, Mu Fengsu mengangkat kepalanya, alisnya mencubit bersamaan saat keterkejutan yang dalam dan rasa tidak percaya muncul di matanya. 1000 tahun yang lalu, kultivasinya jauh lebih lemah dari Mu Bing Yun. Namun, dalam ribuan tahun itu, di bawah erosi racun api bukan hanya mungkin bagi Mu Bing Yun untuk mati setiap saat, kekuatannya yang sangat besar juga telah melemah bahkan tidak sampai 1/10 dari kekuatan aslinya. Selama 1000 tahun ini, Mu Fengsu bekerja siang dan malam untuk maju dalam kultivasinya. Meskipun dia masih tidak setara dengan Mu Bing Yun 1000 tahun yang lalu, dia telah tumbuh ke titik di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan nyala api yang diracuni Mu Bing Yun. Namun, seberkas cahaya biru yang tidak memiliki bentuk serangan apapun sebenarnya telah benar-benar menyegel seluruh kekuatannya. Untuk melakukan itu, kekuatan Mu Bing Yun yang paling dalam harus setidaknya lebih tinggi dari miliknya oleh setengah dunia besar. Jadi ketika Mu Fengsu melihat bahwa orang yang datang adalah Mu Bing Yun, dia tidak bisa mempercayai matanya. Seolah-olah dia didukung oleh angin sepoi-sepoi, Mu Bing Yun mendarat dengan ringan, berdiri di samping Yun Ce dan Mu Xiaolan. Penampilannya seperti munculnya cahaya-cahaya lembut yang bersinar. Ketakutan yang semua orang rasakan karena kemarahan Mu Fengsu dan niat membunuh sekarang diam-diam menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah kehangatan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Bahkan sepertinya mereka tidak lagi merasakan penindasan sedingin es yang dilepaskan oleh Mu Fengsu. Yang tersisa di aula utama sebagian besar adalah peserta ujian yang baru saja lulus. Ini pada dasarnya adalah pertama kalinya mereka melihat Master Hall utama dari Freezing Snow Hall dan itu juga pertama kalinya mereka melihat Ice Phoenix Palace Master yang dikabarkan. Namun, meskipun itu hanya sesaat, mereka jelas merasakan perbedaan besar antara guru Balai Salju Pembekuan dan guru Istana Phoenix S. Mu Fengsu membuat mereka merasa hormat, tapi yang mereka rasakan lebih adalah ketakutan. Mu Bing Yun, yang telah turun dari langit, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang melihat Dewi Suci Surgawi yang seharusnya tidak mereka dekati atau hina. Mereka hanya bisa menyembahnya. Apakah itu wajahnya, aura atau sosok, mereka semua telah melemparkan Mu Fengsu jauh ke dalam rawa. Fiuh, bagus sekali. Mu Susan ringan dihembuskan. Ketika dia merasakan aura Mu Bing Yun, wajahnya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Mu Bing Yun saat ini tidak lagi tampak lemah atau sakit seperti dulu. Tatapannya menjadi linglung, seolah-olah dia sekali lagi memandang istana Tuan Bing Yun yang lembut dan perkasa dari 1000 tahun yang lalu. Mu Bing Yun melirik Yun Ce, lalu mengalihkan pandangannya dan dengan lembut berkata, Mu Fengsu, sebagai Master Hall utama dari Freezing Snow Hall, kamu benar-benar mengambil tindakan terhadap seorang junior. Apakah Anda tidak takut kehilangan martabat Anda? Huff, meskipun Mu Fengsu terkejut, bagaimana mungkin dia bisa mengurangi kesederhanaannya di depan Mu Bing Yun? Mu Bing Yun, kamu benar-benar mencoba menanyaiku. Orang yang kamu bawa kembali sangat melukai keponakanku terlebih dahulu, kemudian dengan parah melukai seorang murid yang luar biasa dari aula salju pembekuku ke keadaan lumpuh, tepat di depanku. Keberanian seperti itu tidak bisa dimaafkan. Selama bertahun-tahun, aku belum melihat ada orang yang berani berperilaku begitu kejam di aula salju pembeku. Dia sama sekali tidak menaruh hall salju pembeku di matanya dan itu tidak berbeda dengan berpacaran dengan kematian. Tidak hanya dia harus mati hari ini, dia harus memberiku penjelasan. Tidak, bukan itu yang terjadi sama sekali. Mu Xiaolan dengan cepat bersuara. Itu jelas. Xiaolan, kamu tidak perlu menjelaskan. Suara lembut Mu Bing Yun menyela penjelasan Mu Xiaolan. Saya sudah tiba di sini sebelum ujian realem mendalam es berakhir. Saya melihat semua yang terjadi setelahnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Ah, Mu Xiaolan langsung tercengang sementara Yun Ce, yang bersandar padanya, tertawa dalam hati. Mu Fengsu, suara Mu Bing Yun selembut willow lembut namun itu membawa martabat yang membuat seseorang menahan napas. Anda sangat sadar siapa yang benar dan siapa yang salah tentang masalah hari ini. Meskipun Yun Ce telah melakukan kesalahan, dia belum mencapai titik di mana aula salju pembeku Anda harus menghukumnya. Petik 2. Yun Ce, tidak perlu bagi Anda untuk memasuki aula salju pembekuan. Mulai sekarang, aku akan menerimamu sebagai murid resmi Ice Phoenix Palace. Anda akan bergabung dengan istana ke-36 saya. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan putih bersih dan dengan lembut membelai bahu Yun Ce.
Mengikuti kilatan cahaya biru, sebuah batu giok biru langit tertanam di depan bahu Yun Ce. Warna biru langit adalah Ice Phoenix Engrafted Jade yang membuktikan bahwa dia adalah murid Ice Phoenix Palace. Yang terukir di atasnya adalah nama, Yun Ce. Petik 2. Aula utama menjadi sangat sunyi sehingga bahkan satu tetes jarum pun bisa terdengar. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara tegukan yang dibuat oleh banyak tenggorokan. Tatapan yang sangat iri kaku terkunci ke Ice Phoenix terukir jade di bahu Yun Ce. Mampu memasuki aula salju pembekuan sudah sangat sulit sehingga akan membawa kehormatan kepada leluhur mereka. Adapun Ice Phoenix Palace, itu adalah istana surgawi hampir tidak ada dari mereka yang berani bermimpi masuk. Untuk dapat memasuki Ice Phoenix Palace diperlukan seseorang untuk memasuki alam jiwa surgawi sebelum usia 40 untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Dan itu hanya bisa memenuhi syarat untuk ujian. Konsesi seperti Mu Xiaolan, yang telah memasuki alam asal surgawi di bawah usia 20 jumlahnya sangat sedikit. Adapun seseorang di alam mendalam sovereign memasuki Ice Phoenix Palace, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarahnya. Jika ini didengar secara acak oleh siapapun, mereka semua akan berpikir bahwa itu adalah lelucon besar. Namun, meskipun mereka terkejut, hampir tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang merasa bahwa ini tidak dapat diterima. Karena mereka semua telah melihat bahwa Yun Ce dapat menyebabkan cedera serius pada tingkat ketiga dari Li Mingcheng Realm asal surgawi dan keenam Ji Han Feng dari alam asal surgawi dengan kekuatan di Sound mendalam Realm. Meskipun kekuatannya yang dalam jauh dari standar Ice Phoenix Palace, dengan bakatnya yang luar biasa, dia pasti memenuhi syarat untuk bergabung. Itu juga setelah menyaksikan penampilan Yun Ce hari ini bahwa Mu Bingyun tidak lagi stres membiarkannya bergabung dengan Ice Phoenix Palace. Ya, jawab Yun Ce setelah melirik jade es terukir Phoenix-nya sendiri. Mu Bingyun, kamu benar-benar menghadapi Mu Bingyun, yang tiba-tiba menjadi kuat setelah lemah selama 1000 tahun, Mu Fengsu agak bingung. Sudah 1000 tahun, keluh Mu Bingyun termenung. Tidak ada yang akan tahu jenis perubahan apa yang terjadi kecuali mereka merasakannya sendiri. Mu Fengsu, saya sangat menyadari apa yang Anda pikirkan dan lakukan selama bertahun-tahun. Saya selalu berpikir bahwa saya berutang kepada Anda sehingga saya tidak pernah mengungkapkan atau menyelidiki apapun. Meskipun Raja Alam Agung ingin menghukummu, aku akan menghalanginya untukmu. Petik 2. Mu Fengsu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya penuh kejutan. Bertahun-tahun telah berlalu dan, hutang, yang saya hutangkan kepada Anda telah dilunasi. Aku tidak akan lagi berutang padamu mulai sekarang. The Great Realm King telah lama menemukan metode pemurnian racun api di tubuh saya dan saya telah sepenuhnya pulih. Lebih dari setengah kekuatan saya yang mendalam telah dipulihkan dan saya akan segera menghidupkan kembali 36 Ice Phoenix Palace. Jika Anda ingin penjelasan, Anda bisa datang ke Istana Phoenix S-ke-30 untuk menemukan saya. Petik 2. Juga, jika perbuatan jahat muncul sekali lagi setelah hari ini, aku tidak akan lagi berpura-pura tidak tahu. Aku tidak akan memaafkan mereka. Ketika suara Mu Bingyun jatuh, matanya yang sedingin es yang telah menyaksikan Mu Fengsu sepanjang waktu bersinar dengan cahaya biru tua. Kilatan cahaya biru ini muncul selama sepersekian detik tapi Mu Fengsu merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dia mundur dengan panik karena kulitnya langsung pucat. Pupil matanya membesar dan bibirnya menganga, tetapi dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. 1000 tahun kesunyian dan penyakit menyebabkan para anggota Divine Ice Phoenix Sect perlahan-lahan lupa bahwa dia adalah Ice Phoenix Palace Master yang terkuat, paling bergengsi dan tertinggi dan telah menerima kekaguman dan rasa hormat yang paling besar dari semua murid sekte. Pada saat itu, Mu Fengsu selalu hormat di hadapannya dan tidak akan pernah melakukan hal yang gegabah. Selain itu, dia menghormatinya dari lubuk jiwanya. Dalam matanya yang gemetar, dia jelas melihat bahwa Master Istana Bingyun yang telah diam selama 1 milenium telah kembali. Xiaolan, Yun Ce, ayo pergi. Mu Bingyun berbalik. Ya Tuan, Mu Xiaolan dengan senang hati menjawab sambil menitikkan air mata emosi. Ah, tunggu. Yun Ce meraih tangan kecil Mu Xiaolan dan tidak lupa merasakan kulitnya yang lembut dan halus bersalju. Dia berkata dengan agak serius, meskipun aku tidak harus memasuki Freezing Snow Hall, aku harus menerima hadiah milikku. Lagi pula aku sudah mendapatkannya dengan susah payah. Petik 2. Itu, pelet jiwa es jade Valen dan batu Star Picker itu. Sosok surgawi Mu Bingyun berhenti dan dia tetap diam. Mu Xiaolan menamparkan tangannya yang jelas tidak jujur. Hahaha, Mu Susan tertawa terbahak-bahak, tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Kamu benar, imbalan yang menjadi milikmu secara alami tidak bisa ditinggalkan. Petik 2. Mu Susan membuat gerakan meraih dan pelet jiwa es jade Valen terbang dari tubuh Ji Han Feng sebelum mendarat di genggamannya. Bersama dengan Star Picker Stone, dia mendorong keduanya ke arah Yun Ce. The Jade Valen Ice Soul Pellet dan Star Picker Stone tiba sebelum Yun Ce dan berhenti, seolah-olah mereka dengan lembut didukung oleh objek yang tidak terlihat. Setelah merasakan keberadaan mereka dari jarak dekat, pikiran Yun Ce bergejolak dan berseru kaget. Apakah itu cahaya atau aura mereka? Mereka jauh di atas apa yang dimiliki benua langit yang mendalam dan realem iblis ilusi yang dimiliki. Yun Ce dengan hati-hati menerimanya, menyimpannya ke Sky Poison Pearl dan dengan hormat berkata, terima kasih, Susan Senior. Petik 2. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang pantas untukmu, kata Mu Susan sambil tertawa. Lalu, dia menembak Mu Bingyun dengan tatapan yang dalam. Tuan Istana Bingyun, selamat. Sepertinya berkembangnya Istana Phoenix S-ke-30 sudah dekat. Petik 2. Mu Bingyun mengangguk dan kemudian naik ke udara, membawa Mu Xiaolan dan Yun Ce bersama saat dia pergi. Feng Mo, ini adalah jejak transmisi suara saya.
Jika Anda menghadapi masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan di Freezing Snow Hall, Anda dapat mencoba mengirim saya transmisi. Petik 2. Transmisi suara Yun Che tiba-tiba berdering di telinga Feng Mo, yang mengirim Yun Che pergi dengan ekspresi yang kompleks. Seluruh tubuhnya tersentak saat ekspresinya menyerbu untuk waktu yang lama. Yun Che sudah kehabisan seluruh energinya sehingga dia tidak mampu terbang sendiri. Namun, angin sepoi-sepoi yang datang dari Mu Bingyun membawanya, menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Setelah keluar dari aula utama pembekuan salju, Mu Xiaolan masih belum sadar. Dia terus menatap Yun Che. Jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Petik 2. Tentu saja, kata Yun Che agak sombong. Apakah kamu sekarang menyadari betapa berbahayanya ketika kamu menculik Master Senior Murong saat itu? Untung Anda agak patuh dan cepat-cepat membebaskannya. Kalau tidak, saya akan menanggalkan pakaian Anda dan melemparkan Anda ke salju. Petik 2. Yiyu, wajah kecil Mu Xiaolan segera memerah, sedikit kekaguman yang dia rasakan untuk Yun Che langsung dilenyapkan. Tuan, lihat dia, seperti yang diharapkan, dia hanya orang jahat yang rendah. Dia tidak berubah sama sekali. Petik 2. Mu Bingyun dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan mencela dengan lembut, Yun Che, Xiaolan masih muda dan murni, jangan katakan hal-hal eksplisit kepadanya. Petik 2. Oh, petik 2. Benci. Mu Xiaolan memberinya tatapan marah dan kemudian melakukan yang terbaik untuk membuat jarak antara dia dan Yun Che. Dia kemudian berkata dengan amarah yang memuncak, meskipun kamu lebih kuat dari apa yang aku bayangkan, kamu terlalu bodoh dan impulsif. Bukannya kamu tidak tahu identitas Li Mingcheng. Tidak apa-apa jika Anda mengalahkannya tetapi mengapa Anda harus melukainya begitu banyak? Ji Hanfeng juga, jika bukan karena guru dengan cepat datang pada waktunya, Anda pasti akan kehilangan hidup Anda. Dia tidak benar-benar impulsif. Sebelum Yun Che punya kesempatan untuk menjawab, Mu Bingyun sudah menjawab dengan lembut. Meskipun Yun Che marah, dia tidak pernah kehilangan rasionalitasnya. Sejak awal, dia tidak pernah mengungkapkan api yang dia khususkan. Adapun alasan mengapa dia berani menimbulkan luka berat pada Li Mingcheng dan Ji Hanfeng, itu karena dia sudah lama merasakan bahwa saya ada di sana. Petik 2. Ah, Mu Xiaolan tidak bisa mengerti. Ini, bagaimana mungkin bagi Yun Che untuk merasakan aura guru? Bahkan aula Master Feng Shu dan Senior Susan tidak memperhatikan apapun. Petik 2. Babak 963 Penjara Dewa Mengubur Inferno, Naga Bertanduk Kuno. Anda harus bertanya kepadanya tentang hal itu, jawab Mu Bingyun. Ketika Yun Che meninggalkan Realm Ice Realm, dia melirik tempat di mana aku bersembunyi beberapa kali. Pada awalnya, saya pikir itu hanya kebetulan tetapi setelah beberapa kali, menambahkan fakta bahwa pandangannya sangat tidak terkendali, satu-satunya penjelasan yang dapat saya temukan adalah bahwa dia tahu saya ada di sana selama ini. Petik 2. Hehe, Yun Che tertawa. Sebenarnya, tubuh perimu masih memiliki jejak sek. Batuk. Jejak aura obat tetap ada setelah aku memurnikan racun api dari tubuhmu. Aura semacam ini mungkin tidak dapat dipahami oleh orang lain, tetapi saya sangat sensitif terhadapnya. Itu sebabnya saya tahu Anda ada di sana. Petik 2. Kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl pada awalnya tidak berbentuk, tidak berwarna dan auraless. Tidak ada yang bisa merasakannya, selain dari Yun Che, yang telah menyatu dengan Pearl Poison Pearl. Mu Xiaolan membuka mulutnya namun tetap terdiam. Jadi itu masalahnya, memahami sadar pada Mu Bingyun dan kemudian dia melihat di depannya. Istana Phoenix S ke-30 terletak di kota Es Phoenix di utara Freezing Snow City. Anda awalnya bisa datang ke sini melalui formasi teleportasi yang mendalam tetapi karena ini adalah pertama kalinya Anda di sini, saya membawa Anda ke sini melalui penerbangan sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan tanah di sini. Petik 2. Tuan, Anda sangat baik kepada orang jahat ini di sini, kata Mu Xiaolan dengan suara kecil, kecemburuan yang berbeda dalam suaranya. Kota salju yang membeku sangat besar. Tidak hanya terdapat 108 balai salju pembekuan, ada banyak tempat untuk kultivasi, pelatihan, penyembuhan, meditasi, dan pergi ke pengasingan. Mu Bingyun melakukan perjalanan sangat cepat tetapi dia masih menggunakan waktu yang lama untuk terbang melalui kota salju pembekuan. Lebih jauh ke utara dia bepergian, semakin dingin udara menjadi. Di sanalah penindasan sedingin es yang selalu ada menjadi semakin berat dan tak berkesudahan. Garis besar Ice Phoenix City kemudian secara bertahap muncul di bidang pandang mereka. Pada saat itulah suara tawa yang menggelegar tiba-tiba datang dari selatan. Hahaha, Yan Mochang datang untuk berkunjung dan meminta untuk bertemu Raja Realm Snow Song. Saya ingin membahas acara yang menguntungkan dan tahan lama antara kedua alam kita. Saya sungguh-sungguh berharap agar Raja Realm Song Salju mengabulkan permintaan saya untuk bertemu satu sama lain. Petik 2. Semburan tawa ini jelas bergema dari tempat yang jauh namun meledak seperti dunia menghancurkan guntur di samping telinga seseorang. Ini menyentak visi Yun Che ke bidang hitam saat darah di seluruh tubuhnya mendidih dengan kekacauan bergelombang. Dadanya terasa lebih tertekan saat dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ahahaha. Mu Xiaolan menutupi matanya, menjerit ketakutan. Deru keras ini mengejutkan menutupi Ice Phoenix Realm yang sangat besar. Ruang sedikit bergetar ketika aura di bawah tiba-tiba berubah. Tak terhitung jumlah murid Divine Ice Phoenix Sekte semua keluar dengan kekuatan penuh, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Perimu, apa yang terjadi di sini? Begitu suara ini jatuh, itu tidak lagi bergema tetapi pusing dan ketidaknyamanan Yun Che tidak hilang untuk waktu yang lama. Dia sangat terkejut. Sosok surgawi Mu Bingyun berdiri diam, alisnya yang bulan sabit sedikit dirajut. Namun, ekspresi dan auranya masih agak tenang. Ini adalah transmisi suara yang telah datang dari lebih dari 15.000 kilometer.
Sepertinya mereka tidak berani melangkah di dalam area inti Divine Ice Phoenix Sect kami. Petik 2. Oh, lebih dari 15.000 kilometer. Yun Ce sangat terkejut bahwa dia hampir menggigit lidahnya. Dengan jarak lebih dari 15.000 kilometer, dia hampir tersentak sampai muntah darah oleh suara. Kenapa F Asterisk adalah realem dewa dipenuhi dengan begitu banyak monster? Kamu tidak harus terkejut, kata Mu Bingyun. Yan Mochang itu bukan karakter biasa tapi Vermilion Bird Sekte Master Sekte Dewa Api. Mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di semua alam Dewa Api mungkin tidak berlebihan. Alam Dewa Api, Master Sekte Burung Vermilion. Mu Bingyun sedikit melambaikan tangannya yang bersalju dan sinar dingin menyelimuti Mu Xiaolan. Saat itulah kondisi Mu Xiaolan berangsur membaik. Mu Bingyun berbalik, lalu mulai mengangkat Yun Ce dan Mu Xiaolan lagi, sekali lagi terbang ke utara. Dia datang mencari Raja Realem. Membiarkan Raja Realem menangani ini baik-baik saja, kita tidak perlu repot dengan itu. Petik 2. Oh, Yun Ce mengangguk, lalu setelah beberapa pertimbangan, dia bertanya dengan suara kecil. Perimu, dari kelihatannya, kamu tampaknya tahu mengapa Yan Mochang ini datang ke sini. Petik 2. Kenapa lagi? Mu Xiaolan bertanya, tampak sangat marah. Dia pasti di sini untuk naga bertanduk itu lagi. Itu, naga bertanduk. Apa naga bertanduk? Tanya Yun Ce dengan rasa ingin tahu yang besar. Mu Bingyun tidak menyembunyikannya dan langsung menjawab, meskipun iklim alam Dewa Api dan alam lagu salju kita menentang atribut, kita adalah tetangga yang agak dekat. Pembentukan alam Dewa Api adalah karena Vena Nyala Purba. Karena nyala api inilah kepadatan dan keaktifan atribut nyala di alam Dewa Api sangat tinggi. Temperaturnya juga melampaui tingkat apa yang bisa ditanggung oleh orang awam tetapi itu tetaplah surga bagi para penerus garis keturunan atribut api, atribut binatang buas yang mendalam dan mereka yang mengolah atribut seni yang mendalam. Petik 2. Wilayah inti nyala api adalah lautan api besar yang memanjang hampir 500.000 kilometer, bernama Penjara Dewa Mengubur Inferno. Petik 2. Dewa Mengubur Penjara Inferno. Alis Yun Ce berkedut. Mengapa rasanya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat? Api nyala realem Dewa Api dan Dewa Mengubur Penjara Inferno yang diciptakannya sudah ada sebelum realem Dewa Api dibentuk. Ini juga berarti bahwa itu ditinggalkan selama masa Dewa kuno. Orang-orang dari alam api Dewa memegang nyala api dan Dewa Mengubur Penjara Inferno dalam penghormatan yang tak tertandingi dan mereka tidak pernah berhenti menjelajahi penjara Dewa Mengubur Inferno. Mereka selalu percaya bahwa pasti ada mukjizat di suatu tempat di bagian bawah Dewa Mengubur Penjara Inferno yang dapat mengubah alam Dewa Api secara keseluruhan. Namun, penjara Dewa Mengubur Inferno adalah sisa dari zaman para Dewa kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh manusia. Bahkan 3 master sekte besar yang menggantikan Flame God Realm generasi demi generasi dapat mencapai dasar Dewa Mengubur Penjara Inferno selama ini. Petik 2. 3 master sekte besar. Yun Ce bertanya dengan ragu, lalu, bagaimana dengan Realm King mereka? Tentu saja tidak ada Raja Realm di alam Dewa Api. Mu Xiaolan meringkuk bibirnya dengan jijik. Mereka membuat aturan yang menyatakan bahwa siapapun yang dapat mencapai dasar Dewa Mengubur Penjara Inferno akan menjadi Raja Realm Dewa Api. Karena itulah Realem Dewa Api tidak pernah memiliki Raja Realem meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu. Akibatnya, perselisihan internal dan konflik untuk kekuasaan sering terjadi setiap kali mereka membahas hal-hal penting. Sajikan dengan benar. Petik 2. Oh, sepertinya obsesi mereka untuk menaklukkan penjara penguburan Dewa Mengubur hampir seperti iman, kata Yun Ce, menyentuh dagunya. Tidak ada keraguan bahwa obsesi mereka berjalan mendalam mengingat bahwa mereka tidak mau melanggar aturan ini meskipun mereka tidak memiliki Raja Realem selama ratusan ribu tahun. Jadi, ada apa dengan naga bertanduk itu? Itu adalah naga bertanduk kuno yang hidup di dalam penjara Dewa Mengubur Inferno. Kuno, kata ini menyentak Yun Ce dan menyebabkan beberapa tingkat pemahaman memasuki pikirannya. Catatan awal Realem Dewa Api pada naga bertanduk kuno ini berasal dari 600.000 tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa itu telah hidup selama setidaknya 600.000 tahun. Anda dapat membayangkan bahwa janggutnya pun harus menjadi harta terpendam yang sulit ditemukan bahkan dalam 100 kehidupan. Siapapun yang memburunya akan mendapatkan untung yang tak terbayangkan. Petik 2. Saya melihat, Yun Ce mengangguk perlahan. Jadi, kamu sudah mengerti situasinya secara kasar. Mu Bingyun melihat ke belakang dan bertanya. Yun Ce mengangguk, fakta bahwa naga bertanduk ini memiliki umur lebih dari 600.000 tahun berarti itu pasti sangat kuat. Alam Dewa Api tidak bisa membunuhnya sama sekali bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Juga, alam Dewa Api semua menumbuhkan seni atribut api yang mendalam dan naga bertanduk kuno ini hanya bisa menjadi naga api karena ia hidup di dalam penjara Dewa Mengubur Inferno. Meskipun Flame God Realm memiliki keuntungan besar ketika mereka membela diri terhadap serangan naga bertanduk kuno ini, kekuatan api mereka sendiri akan sangat tidak efektif pada naga bertanduk kuno ini juga. Petik 2. Kekuatan paling efektif melawan makhluk hidup jenis api seperti ini adalah es alami. Itulah sebabnya Flame God Realm ingin meminjam kekuatan Snow Song Realm. Petik 2. Mu Bingyun tersenyum tipis, kamu sama pintarnya dengan yang aku kira. Petik 2. Namun, kerutan muncul di dahi Yun Ce, karena naga bertanduk kuno itu hidup di dalam penjara pemakaman Dewa Inferno, itu benar-benar dapat menyelinap kembali ke penjara jika menghadapi bahaya apapun. Anda benar, itu adalah entitas yang tak terkalahkan di dalam penjara api mengubur dewa, Mu Bingyun menjelaskan. Biasanya, hampir tidak pernah meninggalkan penjara api mengubur dewa tetapi itu adalah naga. Setiap 1000 tahun, itu akan melepaskan skala lamanya dan menumbuhkan skala baru.
Selama periode ini, ia harus keluar dari penjara Dewa Mengubur dan jadi ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk membunuhnya dalam 1000 tahun. Petik 2. Setelah memahami bahwa mereka tidak akan pernah berhasil memburu naga dengan kekuatan mereka sendiri, Flame God Realm berpikir untuk meminjam kekuatan Snow Song Realm dan berjanji untuk membagi setengah rampasannya dengan Snow Song Realm setelah perburuan itu berhasil. Petik 2. Mu Bingyun mengingat sesuatu dan mendesah pelan saat dia mengatakan ini. Huff, tercela itu. Beraninya mereka menunjukkan wajah mereka untuk kedua kalinya. Mu Xiaolan berkata dengan marah, saat itu, Raja Realm Besar dan Tuan telah pergi untuk membantu mereka dengan niat baik tapi, aku tidak percaya bahwa mereka berani menunjukkan wajah tebal mereka di alam Song Salju lagi. Raja Realm pasti akan memberi mereka pelajaran. Petik 2. Yun Ce tampak tersentuh. Naga bertanduk kuno dari penjara api pemakaman dewa dikatakan mengubah timbangannya sekali setiap 1000 tahun. Fakta bahwa orang-orang Realm Dewa Api telah mencari Raja Realm Song Salju berarti bahwa itu akan mengubah timbangannya lagi. Ini juga berarti bahwa upaya terakhir untuk berburu itu 1000 tahun yang lalu. Waktu Mu Bingyun menderita dari racun api yang fatal dan melarikan diri ke benua langit yang mendalam juga 1000 tahun yang lalu. Dalam hal itu, racun api dan penyergapan yang diderita perimu terjadi 1000 tahun yang lalu ketika Anda pergi ke alam Dewa Api untuk membantu mereka dalam memburu naga bertanduk kuno. Tanya Yun Ce. Iya, wajah Mu Xiaolan merah sampai ke lehernya ketika dia memikirkan rasa sakit yang diderita tuannya selama ini. Hal ini tidak bisa dijelaskan dalam sekali duduk. Mata Mu Bingyun sangat dalam. Yun Ce selalu memperhatikan bahwa Mu Bingyun tidak pernah mendendam tentang kemalangannya selama ia memurnikan racun api dalam dirinya. Bahkan ketika masalah itu diangkat sekarang, dia masih tidak bisa melihat sesuatu yang menyerupai kebencian di matanya. Sebaliknya itu diisi dengan emosi yang rumit tak terlukiskan. Mu Xiaolan adalah orang yang sepertinya telah bertemu pembunuh ayahnya. Lagi pula, itu adalah kesalahan kakak perempuan karena melukai putranya secara tidak sengaja. Suara Mu Bingyun terdengar dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yun Ce. Kedengarannya cukup rumit, tetapi sangat menarik untuk mendengar ini sebagai orang luar yang tidak penting dan lengkap. Apapun baik-baik saja selama pertempuran para dewa tidak memengaruhi kehidupan manusia kecil seperti kita. Naga bertanduk kuno itu sangat berbahaya. Napasnya sangat beracun dan darahnya sangat beracun. Hampir bisa dipastikan kematian akan terjadi kontak dengan salah satu dari mereka. Naga itu sangat berbahaya. Mu Bingyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, racun api yang kudapat sebenarnya adalah racun dalam napas naga bertanduk. Namun, meskipun naga bertanduk itu menakutkan, bukan tidak mungkin untuk memburunya. Terakhir kali, jika bukan karena kejadian itu, kita mungkin sudah berhasil. Itu sebabnya saya tidak terkejut bahwa alam Dewa Api telah datang untuk mencari kita lagi. The Great Realm King juga tidak akan terkejut. Selain itu, saya ragu bahwa Raja Realm Besar akan menolak mereka karena naga bertanduk kuno cukup menggoda. Tampaknya merasa bahwa dia telah mengatakan lebih dari yang seharusnya, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Istana besar yang terbuat dari kristal es di depan mereka sudah dekat sekarang dan udara dingin dan energi roh dunia di tempat ini setidaknya 2 kali lebih tebal daripada di Freezing Snow City. Kami telah tiba di Istana Ice Phoenix kami. Ayo turun. Petik 2. Mu Bingyun mengubah gerakan tangannya sedikit dan membawa Yun Ce dan Mu Xiaolan ke tanah. Babak 964-30 ke-6 Ice Phoenix Palace. Area di dalam Ice Phoenix City sangat luas, itu terlihat tanpa batas pada pandangan pertama. 36 istana Es Phoenix menjulang tinggi di sini, masing-masing berbeda. Suasana hening, penindasan spiritual sedingin es tampaknya telah membekukan semua yang ada di dunia. Istana ke-36 terletak di jantung distrik selatan Ice Phoenix City. Meskipun itu adalah sebuah istana, interiornya sebesar kota kerajaan yang lebih rendah. Begitu dia masuk, Yun Ce masih merasakan dingin dan penindasan spiritual yang sama. Itu juga sangat sunyi juga. Ini adalah istana ke-36 Anda akan tinggal di sekarang, kata Mu Bingyun kepada Yun Ce. Lebarnya 150 km dan tingginya sekitar 20 km, tetapi ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada yang Anda lihat di sini. Petik 2. Ruang di dalamnya jauh lebih besar dari yang saya lihat di sini. Ungkapan itu membingungkan Yun Ce. Karena kamu sekarang adalah murid dari Ice Phoenix Palace, kamu dapat dengan bebas bepergian di dalam Ice Phoenix City, Freezing Snow City dan Snowfall City. Anda juga dapat menggunakan formasi teleportasi yang tersedia. Namun, Ice Phoenix Palaces relatif independen satu sama lain sehingga kecuali jika Anda telah mendapatkan izin, Anda tidak diizinkan masuk ke sana sesuka hati. Petik 2. Oh, Yun Ce mengangguk. Hei, respons macam apa itu? Mu Xiaolan bertanya dengan tidak puas. Di alam Song Salju kami, hanya bisa memasuki Ice Phoenix Palace adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya yang tak dapat diimpikan oleh para praktisi mendalam. Bahkan jika bakat bawaan mereka tinggi, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk masih harus melakukan ujian yang sangat sulit. Seseorang seperti Anda yang telah ditunjuk secara langsung sebagai murid Ice Phoenix Palace oleh Ice Phoenix Palace Master benar-benar langka, Anda tahu. Ini adalah keberuntungan bahwa Anda bahkan tidak dapat mengolah menggunakan 10.000 masa hidup. Dan Anda benar-benar bertindak seolah-olah itu tepat bagi Anda untuk masuk. Yun Ce menatapnya, lalu mengangguk lagi. Oh, mengerti. Petik 2. Mu Xiaolan tidak bisa bernapas sejenak saat wajahnya memerah karena marah. Mu Bingyun sudah lama terbiasa dengan mereka berkelahi satu sama lain jadi dia hanya mengabaikan mereka. Mereka yang memasuki Ice Phoenix Palace dapat menganugerahkan nama keluarga Mu. Karena kamu sekarang adalah murid Ice Phoenix Palace, kamu tentu memiliki hak itu juga.
Nama keluargamu eksklusif untuk Divine Ice Phoenix Sect kami. Mengambilmu sebagai nama keluarga Anda akan memberi Anda manfaat besar dan membuatnya lebih mudah bagi Anda di dalam Ice Phoenix Realm dan bahkan seluruh realm Song Salju. Petik 2. Mu Bingyun berbalik. Nama asli Xiaolan adalah Situlan Lan, Mu Xiaolan adalah nama yang saya berikan secara pribadi padanya. Kalau begitu, bagaimana menurutmu kalau aku memberimu nama Mu Xiaoyun? Petik 2. Mu, Xiao, Yun. Gelombang. Tanda pagar persen, meskipun Yun Ce melakukan yang terbaik untuk menahan diri, dia tidak bisa mengendalikan otot-otot di dahinya, pembuluh darahnya dan sudut mulutnya saat mereka terus bergerak-gerak. Dia menunduk, mempertahankan pose hormat dan berkata dengan suara tegas, aku berterima kasih pada Ferimu untuk nama itu tapi aku masih suka namaku saat ini, jadi. Tidak apa-apa, Mu Bingyun tidak benar-benar mendorongnya, dia juga tidak menganggapnya aneh ketika dia menganggukkan kepalanya. Seorang idiot bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya, Mu Xiaolan bergumam dengan jijik. Diberi nama keluarga, Mu, adalah kehormatan tertinggi di alam Song Salju. Bahkan jika seorang kaisar suatu negara dianugerahkan nama keluarga Mu, mereka akan kewalahan oleh bantuan itu. Yun Ce, udik negara dari alam bawah, benar-benar menolaknya. Yun Ce memutar matanya pada Mu Xiaolan saat dia mengeluh dalam hati, meskipun peri Mu Bingyun sangat cantik, memiliki keanggunan Lotus Es dan memiliki status dan kekuatan surgawi yang begitu tinggi di alam dewa, indera penamaannya hanya sangat tragis. Mu Xiaolan, Mu Xiaoyun. Mereka terdengar seperti nama hewan peliharaan untuk anak-anak, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Jangan bilang bahwa murid-murid lain di sini menjijikkan. Murid lain. Yun Ce dengan sungguh-sungguh mencoba merasakan aura di sekitarnya dan kemudian bertanya, perimu, mengapa di sini sepi ini? Di mana para murid lainnya? Bagaimana mungkin ada murid lain? Mu Xiaolan mengerutkan bibirnya. Hanya aku dan Tuan di sini. Sekarang, kita memiliki badi tambahan di tengah-tengah kita. Petik 2. Tidak ada murid lain. Yun Ce tertegun pada awalnya tetapi dia kemudian memikirkan keadaan Mu Bingyun selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan mengerti. Xiaolan telah menjadi satu-satunya murid di 36 Ice Phoenix Palace beberapa tahun terakhir ini. Kamu yang kedua dan saya belum menerima murid selama beberapa ratus tahun sebelum ini, Mu Bingyun menghela nafas dengan lembut. Dengan tubuh saya yang terkena racun, kesehatan saya perlahan memburuk selama ribuan tahun ini. Saya melewati setiap hari mengetahui bahwa saya mungkin bisa kehilangan hidup saya jadi saya tidak punya kekuatan untuk mendukung Ice Phoenix Palace. Namun, Great Realm King tidak mau membiarkan saya kehilangan status saya sebagai Master Ice Phoenix Palace dan keras kepala membantu saya mempertahankan posisi saya. Sejak saat itu pula, Istana ke-36 tidak lagi merekrut murid. Akibatnya, selama bertahun-tahun ini, meskipun masih ada 36 Istana Ice Phoenix, sebenarnya hanya ada 35. Bahkan saya menerima Xiaolan sebagai murid adalah kecelakaan. Petik 2. Ice Phoenix Palaces yang lain semuanya memiliki sekitar 3.000 murid, 2 wakil Palace Masters dan selusin instruktur tapi aku tidak iri pada mereka sedikitpun. Tatapan Mu Xiaolan berkedip, karena saya dapat selalu berada di sisi guru dan memiliki guru untuk diri saya sendiri. Ice Phoenix Masters yang lain semuanya dingin dan kaku dan mereka semua sangat menakutkan tetapi guru selalu baik dan lembut ini. Yun Ce, izinkan saya mengatakan ini, Anda tidak boleh mengambil guru dari saya. Anda tidak mungkin menang melawan saya karena hubungan antara guru dan saya telah ada selama bertahun-tahun. Petik 2. Yun Ce. Mu Bingyun tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Perimu, sekarang kamu bebas dari racun api, kekuatan dan vitalitasmu yang mendalam akan benar-benar pulih setelah beberapa saat. Pada saat itu, apakah Anda akan menerima murid baru untuk menghidupkan kembali Istana ke-36? Tanya Yun Ce. Mu Bingyun benar-benar menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku tidak punya rencana semacam itu. Temperamen saya menjadi ringan setelah bertahun-tahun dan saya menjadi terbiasa untuk diam. Mari kita lihat beberapa tahun lagi. Petik 2. Yun Ce sudah lama merasakan bahwa temperamen Mu Bingyun sangat ringan. Dia memiliki banyak hal aneh, sampai-sampai tidak bisa dimengerti, hal-hal. Misalnya, seni yang mendalam, kombinasi es dan apinya, Heaven's Meeting Sword yang ia ungkapkan hari ini dan bahkan fakta bahwa ia memiliki Sky Poison Pearl. Semua ini akan menyebabkan keinginan orang biasa untuk menyelidiki lebih jauh detailnya. Namun Mu Bingyun tidak pernah bertanya tentang mereka. Jika dia pernah mengajukan pertanyaan, selama Yun Ce menunjukkan sedikit pun keraguan, dia tidak akan pernah mengejar lebih jauh. Ini jelas bukan temperamen yang dimiliki orang normal. Atau ini mungkin disebabkan oleh keadaannya selama ribuan tahun yang membuatnya cuek dan mampu melihat banyak hal. Yun Ce, saya sudah berbicara dengan Raja Realem besar tentang situasi Anda. Petik 2. Begitu alasan mengapa dia datang ke alam dewa disebutkan, pikiran Yun Ce langsung fokus. Mu Bingyun perlahan berkata, Raja Alam Agung telah setuju untuk membawamu ke area pertemuan konvensi dewa yang mendalam. Namun, dia secara eksplisit menyatakan bahwa membawa Anda ke daerah itu sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia lakukan. Apakah Anda dapat melihat orang itu akan tergantung pada nasib baik Anda? Petik 2. Baik, Yun Ce mengangguk dengan agak bersemangat, saya berterima kasih kepada Ferimu dan Raja Alam Besar atas bantuan Anda. Petik 2. Tidak perlu terima kasih, Mu Bingyun dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kamu menyelamatkan hidupku sehingga hanya tepat bagi Raja Realem Besar untuk menyetujui ini. Saat ini, masih ada 30 bulan sampai konvensi Dewa Besar dimulai. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selama periode waktu ini?
Alasan mengapa saya menerima Anda sebagai murid Ice Phoenix Palace adalah terutama agar lebih mudah bagi saya untuk membantu Anda tanpa membatasi kebebasan Anda. Petik 2. Yun Che merenung, lalu berkata dengan tenang, energi spiritual dunia ini jauh melebihi dunia saya sebelumnya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berkultivasi di sini selama 30 bulan. Saya harus menunggu sampai konvensi dewa yang mendalam. Saya akan pergi setelah itu. Dengan demikian, selama periode waktu saya di sini, saya akan berkonsentrasi pada kultivasi saya dan tidak akan melakukan kontak dengan dunia luar sebanyak mungkin. Jangan. Beberapa masalah muncul. Petik 2. Mu Xiaolan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu tapi kemudian ragu-ragu. Itu bagus juga. Mu Bingyun mengangguk. Ada 5.000 ruang budidaya dan 5.000 ruang tamu. Selain dari kamar Xiaolan, semuanya tidak digunakan, tersedia untuk Anda pilih sesuka hati. Petik 2. Segala sesuatu yang kamu lakukan hari ini pasti akan melaju cepat. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang akan datang untuk memeriksa Anda. Karena Anda tidak ingin melakukan kontak dengan orang luar, saya akan membantu Anda menghalangi mereka, jadi jangan ragu untuk berkultivasi dengan tenang. Baiklah, Yun Che segera menjawab. Mu Xiaolan dengan bingung menatap Mu Bingyun dengan mulut terbuka. Ada beberapa istana di pusat kota. Anda dapat memilih segala jenis atribut seni es yang mendalam untuk dipahami di Istana Kitab Suci, tetapi saya kira Anda tidak tertarik pada hal itu. Secret Artifact Palace adalah tempat Anda dapat memilih senjata pilihan Anda dan Secret Jade Palace adalah tempat Anda dapat memperoleh alokasi 5.000 batu ungu dan sumber daya alam setiap bulan hanya dengan menggunakan Ice Phoenix Engrafted Jade Anda. Petik 2. Ah. Batu ungu, apa itu? Tanya Yun Che. Batu kekuatan yang luar biasa. Mu Bingyun menjelaskan, berdasarkan tingkat kekuatan dan kemurnian, mereka dipisahkan menjadi batu ungu, kristal ungu dan batu giok ungu dari bawah ke atas. Menyerap daya dari seton daya mendalam ini dapat membantu Anda dalam kultivasi Anda. Namun, karena level rendah mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk membantu Anda membuat terobosan. Mereka sebagian besar digunakan untuk membuat formasi yang mendalam, jimat yang mendalam, bahtera yang mendalam, kapal yang mendalam dan sumber daya sejenis. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan jenis mata uang yang digunakan Dewa Realem. Mata uang umum. Yun Che langsung mengerti. Jenis batu daya yang sangat besar ini semuanya memiliki berat 50 gram. 1.000 batu ungu dapat ditukar dengan 1 kristal ungu. 1.000 kristal ungu dapat dikonversi menjadi 1 batu giok ungu. Mu Bingyun melirik Yun Che. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang batu giok ungu tetapi kamu pasti pernah melihat batu ungu dan kristal ungu sebelumnya. Petik 2. Batu ungu adalah apa yang disebut benua langit mendalam Anda. Kristal langit berurat ungu dan kristal ungu disebut kristal berurat ungu. Petik 2. Yun Che langsung terpana. Purple Vein Heaven Crystals yang dilihat benua langit yang mendalam sebagai objek suci sebenarnya hanyalah batu daya mendalam tingkat terendah di alam dewa. Seorang murid biasa Ice Phoenix Palace dapat menerima 5.000 batu ungu setiap bulan. Ini adalah 250.000 gram. 250 kg kristal langit berurat ungu. Dalam setahun, itu akan menjadi 3.000 kg Purple Vein Heaven Crystal. Yang bisa dikonversi menjadi 3 kg Purple Divine Vein Divine. Jika sekte tingkat pertama dalam benua langit yang mendalam mendengar ini, mereka akan mati karena keterkejutan sendirian. Ketika dia melihat keadaan Yun Che, Mu Bingyun berkata, kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi hari ini dan sepertinya itu akhirnya mempengaruhi vitalitas kamu. Pergi memilih kamar pilihan Anda dan beristirahat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menggunakan batu giok terukir untuk mengirim transmisi kepada saya atau Xiaolan. Petik 2. Baik, dengan paksa membuka, Rumbling Heaven, memberinya beban yang sangat besar dan bahkan sekarang, tubuhnya terasa sangat sakit. Di bawah tekanan ini, dia bahkan mulai bergetar setelah hanya berdiri di sana sebentar. Juga, karena kamu sekarang telah memasuki Ice Phoenix Palace, kamu harus memanggilku sebagai Palace Master dan memanggil Xiaolan sebagai Sister Senior Xiaolan. Anda tidak boleh terlalu kasar. Petik 2. Ya, Master Istana, Suster Senior Xiaolan. Petik 2. Kakak senior hanya kakak perempuan senior, bukan seolah-olah mengatakan itu akan memotong sepotong dagingku. Itu hampir benar. Mu Xiaolan akhirnya agak puas. Mu Bingyun mengangguk dengan lembut sebelum berbalik. Xiaolan, temani aku ke istana pertama. Petik 2. Tepat ketika dia akan pergi, Mu Bingyun tiba-tiba berhenti lagi. Dia menoleh. Yun Che, batu Star Picker yang Anda dapatkan hari ini adalah batu surgawi yang akan menyerap cahaya setiap hari. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda apakah Anda menggunakannya untuk mengolah atau menyembuhkan. Selain itu, bahkan jika Anda menggunakannya untuk mengolah 24 jam sehari, itu masih dapat digunakan selama 10 tahun. Namun, kekuatan obat Jade Valen Ice Soul Pellet itu terlalu keras untuk Anda. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat Anda tanggung saat ini. Tunggu sampai Anda telah menerobos ke jalan surgawi. Setelah energi surgawi Anda stabil, saya akan membantu Anda memperbaikinya. Ya, aku akan mengingatnya. Yun Che menjawab dengan hormat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah keluar dari istana ke-36, bermandikan salju yang berkibar, Mu Bingyun terbang ke istana pertama bersama Mu Xiaolan. Saat itulah Mu Xiaolan akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Tuan, mengapa Anda begitu baik padanya? Mengapa Anda mematuhi semua yang dia inginkan? Mengapa Anda secara pribadi akan membantunya menghalangi hal-hal sulit yang tertarik oleh keributan di Freezing Snow Hall? Dan lihat saja dia sebenarnya hanya ingin tinggal di sana untuk berkultivasi dan tidak melakukan apapun. Dia tidak ingin pergi kemanapun, tidak ingin melihat siapapun.
Dengan cara apa dia menyerupai seorang murid? Dia hanya, sepertinya ingin tinggal di sini dan dirawat sampai tua. Bab 965 Suara yang meliput dunia. Dia masih orang yang menyelamatkan hidupku, kata Mu Bingyun. Tapi guru membayarnya terlalu banyak, kata Mu Xiaolan dengan suara tidak yakin. Sebagai seorang murid, dia seharusnya mendengarkan kata-kata guru dan dengan hormat menghormati dan memperhatikan guru. Tapi dia, suara Mu Xiaolan turun saat dia bergumam, sepertinya guru sedang merawatnya. Petik 2. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, alasan mengapa Yun Ce menjadi murid Ice Phoenix Palace adalah agar dia dapat memiliki status untuk mencapai tujuannya ketika saatnya tiba. Anda juga tahu bahwa dalam 3 tahun, dia akan meninggalkan Snow Song Realm dan kembali ke Blue Pole Star. Alasan mengapa saya merawatnya dengan cara ini tidak sepenuhnya karena dia telah menyelamatkan hidup saya. Itu juga karena dia pantas untukku atau haruskah aku mengatakan bahwa dia layak mendapatkan perlakuan seperti itu dari Divine Ice Phoenix Sect kami. Petik 2. Mu Xiaolan terkejut. Racun api yang aku terinfeksi berasal dari napas naga-naga bertanduk kuno. Racun itu sangat beracun, sehingga beracun itu bahkan membuat Raja Realm Raja tidak berdaya, namun Yun Ce mampu membersihkannya dalam waktu 1 bulan singkat. Dia bisa menyelamatkan hidupku kali ini berarti bahwa jika orang penting di sekte kita terinfeksi dengan racun yang tidak dapat disembuhkan, dia juga bisa menyembuhkannya. Bahkan jika dia tidak lagi tinggal di alam song salju di masa depan, kita masih bisa menuju planetnya untuk mencari bantuannya. Petik 2. Penjelasan ini akhirnya membuat Mu Xiaolan mengerti mengapa tuannya memberi Yun Ce perlakuan istimewa. Oh, saya mengerti sekarang. Jika kita berpikir seperti ini, dia benar-benar kuat. Yun Ce sendiri tahu fakta ini sehingga dia tidak ragu menerima semuanya, kata Mu Bingyun lembut. Tidak ada keraguan, memikirkan ekspresi, tidak ragu, Yun Ce langsung membuat Mu Xiaolan merasa itu tidak dapat diterima saat dia bergumam tanpa suara. Xiaolan, membawa tampilan yang bermakna, mata Mu Bingyun menatapnya. Penampilan, sifat dan perilaku Yun Ce agak berbahaya bagi anak perempuan, terutama anak perempuan yang tidak berpengalaman. Anda akan lebih sering berhubungan dengannya sejak saat ini sehingga Anda harus berhati-hati. Petik 2. Begitu dia mendengar Mu Bingyun berbicara tentang sifat buruk Yun Ce, pikiran Mu Xiaolan segera tersentak. Dia dengan cepat menjawab, "Huff. Meskipun dia agak kuat dalam beberapa aspek, dia masih seorang pria rendahan yang tak tahu malu. Aku tidak akan pernah melupakannya jadi aku pasti akan berhati-hati." Petik 2. Melihat bahwa Mu Xiaolan benar-benar salah paham, Mu Bingyun tidak menjelaskan lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Istana Phoenix S yang besar sangat sunyi. Seolah-olah itu adalah dunia sedingin es yang sepenuhnya independen dan terisolasi dari dunia luar. Saat Yun Ce berjalan lebih jauh, dia hampir bisa dengan jelas mendengar suara darahnya sendiri mengalir melalui nadinya. Yun Ce dengan santai memilih kamar. Interiornya cukup luas tetapi juga sangat sederhana dan dingin. Tidak ada yang membangkitkan rasa ingin tahu atau minat Yun Ce. Tempat tidur itu sama dengan Frozen Cloud Asgard, tempat tidur kristal es dan bahkan tidak ada selimut sutra es. Setelah keluar dari ruang tamu, Yun Ce langsung menuju kamar budidaya di depan. Semua ruang budidaya ditutup tertutup. Yun Ce berjalan ke depan ruang budidaya terdekat dan meletakkan tangannya di pintu batu. Ice Phoenix Engrafted Jade di bahunya segera melintas dan pintu batu itu juga melintas dengan cahaya yang sama sejenak sebelum dibuka. Energi dingin menyambutnya langsung dan interiornya adalah bidang putih. Ketika Yun Ce masuk, pintu batu otomatis menutup di belakangnya. Ruang kultivasi ini pertama kali dibuka oleh Yun Ce's Ice Phoenix Engrafted Jade dan kemudian diikat oleh aura Ice Phoenix Engrafted Jade. Mulai sekarang, dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuka ruang kultivasi ini. Jika murid Ice Phoenix lainnya tidak diizinkan masuk, mereka tidak bisa masuk dengan paksa. Tentu saja, satu-satunya pengecualian adalah Master Istana. Interiornya luar biasa adalah dunia es yang bahkan lebih dingin daripada dunia luar. Elemen es bahkan lebih berlimpah di sini dan roh es dan motif cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekitar. Ini ditambah dengan kabut es yang terus-menerus membuatnya tampak seperti dunia dari mimpi. Yang mengejutkan Yun Ce adalah bahwa dunia ini tampak tanpa batas pada pandangan pertama. Dia dengan cepat melepaskan persepsi rohaninya dan hanya setelah itu menyebar hingga 150 km, itu mencapai batas dunia. Yang berarti bahwa ruang budi ini memiliki lebar 150 km. Pada saat inilah Yun Ce akhirnya mengerti apa artinya Mu Bingyun ketika dia mengatakan bahwa ruang di dalamnya jauh lebih besar dari apa yang dilihatnya. Ruangan budidaya ini jelas dioperasikan dengan undang-undang spasial tingkat tinggi, menyebabkan ruang dalam menjadi lebih dari 100 kali lebih besar dari apa yang orang lihat di luar. Suasana dan aura di dalam juga benar-benar berbeda dari luar. Itu adalah dunia kecil yang semata-mata diciptakan untuk tujuan kultivasi. Bagaimanapun, alam dewa, sesuatu yang sederhana seperti ruang kultivasi berada di luar pemahaman dan imajinasi alam rendah. Udara yang hampir kejam, dingin, dan aura embun beku yang terlalu banyak akan memberi tekanan besar pada praktisi manapun. Namun itu membuat Yun Ce merasa sangat nyaman. Dia meninggalkan rencananya untuk melanjutkan tur ke Ice Phoenix Palace dan duduk, memfokuskan pikirannya untuk bermeditasi. Dia menggunakan aura di sini untuk mulai memulihkan kekuatan fisik dan kedalamannya. Kemampuan pemulihan Yun Ce jauh melebihi orang biasa. Dia mampu memulihkan energinya yang dalam dari defisit atau membuat pemulihan total setelah menderita cedera parah di alam rendah, di mana energi langit dan bumi keruh dan tipis. Di alam dewa di mana energi langit dan bumi sangat padat, tingkat pemulihannya akan meningkat beberapa kali. Hanya dalam beberapa ratus napas, rasa sakit di tubuhnya benar-benar hilang.
Seolah-olah seluruh tubuhnya basah kuyup dalam air hangat dan ribuan benang hangat mengalir masuk ke tubuhnya dari mana-mana, menyehatkan tubuhnya dan dengan cepat memulihkan energi besar yang telah ia cerukan. Sementara ia memulihkan kekuatannya dalam keadaan meditasi, 1 hari berlalu tanpa terasa. Ini adalah bagaimana Yun Ce melewati hari pertamanya di alam para dewa. Mempertahankan doktrin, Low-Ki, dan membawa perusahaan Little Demon Empress, benar-benar tidak dapat menyebabkan masalah. Yun Ce mendatangkan malapetaka di Freezing Snow Hall pada hari pertama dia tiba di Snow Song Realm. Dia melumpuhkan keponakan biologis Master Balai Utama dengan siku dan kemudian melumpuhkan seorang murid resmi yang mengawasi pemeriksaan dalam satu serangan. Tidak hanya dia melarikan diri dalam keadaan utuh setelah itu, dia juga telah menjadi murid resmi Ice Phoenix Palace dengan penanaman kekuatan yang mendalam yang belum mencapai cara surgawi, membuat sejarah di Divine Ice Phoenix Sect. Alhasil, tanpa diragukan lagi namanya akan menyebar melalui Freezing Snow Hall, Ice Phoenix Palace dan bahkan ke Ice Phoenix Divine Hall. Dengan kata lain, Yun Ce, yang telah menggumamkan kata, Low-Ki, untuk dirinya sendiri setidaknya 800 kali dalam perjalanan ke sana, sekarang telah menjadi topik diskusi untuk seluruh Ice Phoenix Realm pada hari pertamanya. Di ruang budidaya, Yun Ce membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam, tubuhnya terasa sangat santai. Dalam 1 hari yang singkat, efek samping yang disebabkan oleh pembukaan, Rumbling Heaven, secara paksa benar-benar hilang dan kekuatan fisik dan kedalamannya telah pulih sepenuhnya. Ini mengejutkannya untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan aura di sini, aura di dalam Blue Pole Star benar-benar hanya dapat digambarkan sebagai kru seperti F***. Petik 2. Pada saat ini, dia bahkan bertanya-tanya berapa lama baginya untuk sekali lagi beradaptasi dengan aura dalam bintang kutub biru. 30 bulan lagi, kata Yun Ce pada dirinya sendiri. Jasmine, aku harus menemuimu lagi. Bahkan jika, itu berarti perpisahan yang kekal. Petik 2. Tepat saat Yun Ce hendak bangun, dadanya terasa tercekik saat napasnya benar-benar berhenti. Semua roh es dan kabut es di ruang budidaya juga berhenti di tempatnya. Penindasan tanpa batas yang tidak terlalu berat namun masih seluas megah seperti cakrawala perlahan menyelimutinya. Apa ini? Yun Ce sangat terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa penindasan yang tiba-tiba tenggelam ini tampaknya menyelimuti seluruh dunia ini, seluruh ruang ini. Setelah menurunkan penindasan ini, lupakan bernapas, tubuh Yun Ce tampaknya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Bahkan detak jantungnya hampir berhenti. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba di depan alam semesta tanpa batas. Sebelumnya, dia sangat kecil sehingga dia hampir tidak bisa menjadi debu. Dan apa yang menghadapi penindasan yang sangat besar bukan hanya Yun Ce. Ice Phoenix Palace, Ice Phoenix Realm, Snow Song Realm. Mungkin seluruh wilayah surgawi timur dari Dewa Alam terselubung di dalamnya. Pada saat itu juga suara tak terbatas dan beresonansi yang tampaknya berasal dari zaman lampau terdengar dalam ruang tanpa batas, di dalam semua bidang bintang di wilayah surgawi timur, di samping telinga setiap praktisi yang mendalam. Dari 40.000 wilayah divin daerah, wilayah divin timur mengendalikan 9.000. Konvensi dewa yang sangat besar adalah pertemuan istimewa yang diadakan setiap 3.000 tahun sekali untuk wilayah surgawi timur kita. Pada saat ini, karena berbagai alasan, meskipun hanya 700 tahun telah berlalu sejak konvensi dewa mendalam yang terakhir, konvensi dewa mendalam yang baru akan segera terjadi. Petik 2. Di bawah suara ini, seluruh wilayah surgawi timur tampaknya benar-benar diam saat tenggelam dalam keheningan total. Setiap praktisi yang mendalam mengangkat kepala tinggi-tinggi dan memandang ke langit. Itu juga pada saat ini bahwa Yun Ce, yang masih tertegun, menyadari. Ini sebenarnya adalah transmisi-transmisi suara ke seluruh wilayah surgawi timur. Tidak diketahui berapa kali lebih besar hanya 1 bintang dibandingkan dengan bintang kutub biru. Untuk menutupi seluruh wilayah surgawi timur. Dan bahkan menembus melalui ruang budidaya khusus dengan transmisi suara. Betapa mengerikannya kekuatan itu. Betapa mengerikannya dunia itu. Tingkat kekuatan di alam dewa benar-benar mampu mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki oleh manusia? Yun Ce selalu memiliki kerinduan dan penghormatan yang mendalam untuk kekuatan cara surgawi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa takut terhadap tingkat kekuatan. Dalam kedua hidupnya, ia telah menghadapi banyak musuh yang jauh lebih kuat darinya. Dia telah mengalahkan setiap orang dari mereka dan melampaui mereka semua. Tetapi di depan kekuatan ini di hadapannya, dia dengan jelas merasakan apa arti kata tidak terjangkau. Sesi konvensi dewa yang mendalam ini hanya memiliki persiapan 10 tahun. Meskipun sangat tergesa-gesa, pentingnya melampaui semua sesi sebelumnya. Selain itu, konvensi dewa mendalam ini akan diselenggarakan oleh alam kerajaan Brahma, alam surga abadi, alam dewa bulan, dan alam dewa bintang. Petik 2. Bagi Yun Ce, kata-kata terhebat yang tersentuh dalam kalimat itu adalah kata-kata, alam dewa bintang, karena itu adalah dunia tempat Jasmine berasal. Namun, ini mengejutkan seluruh wilayah Divin Timur. Semua konvensi dewa mendalam sebelumnya selalu dilakukan oleh alam surga abadi. Kali ini, itu benar-benar dipegang oleh Raja Brahma, surga abadi, dewa bulan dan dewa bintang, 4 kerajaan raja besar wilayah surgawi timur. Ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah wilayah Divin Timur. Hanya berdasarkan itu, konvensi dewa besar ini jelas tidak biasa. Pilihan awal untuk konvensi dewa besar akan diadakan di dalam dunia mutiara surga abadi. Dalam 30 bulan, konvensi dewa yang mendalam akan dimulai, yang menandai dimulainya pendahuluan. 3 bulan sebelum dimulai akan menjadi periode registrasi dan juga ketika alam surga abadi membuka ke wilayah surgawi timur. Petik 2. Berbagai ranah di wilayah surgawi timur terkejut sekali lagi.
Mata banyak praktisi mendalam dalam cara surgawi. Terutama mereka yang masih muda, tiba-tiba melepaskan sinar kegembiraan dan keraguan. Suara yang meliputi langit dengan jelas menyatakan bahwa pendahuluan kali ini benar-benar akan diadakan di dalam mutiara surga abadi. The Eternal Heaven Pearl adalah harta karun surgawi yang sangat baik di alam dewa. Bahkan di zaman kuno, itu adalah keberadaan yang transenden. Jika mereka dapat berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini, bahkan jika mereka tidak berada di peringkat, hanya bisa memasuki mutiara surga abadi dan bergaul dengan aura berharga di dalam surga-surga abadi mutiara akan memberi mereka manfaat yang tak terhitung. Namun aura bersemangat dalam wilayah surgawi timur tidak bertahan lama. Apa kata suara itu setelah itu seperti seember air dingin yang dituangkan di atas kepala mereka. Bahkan Yun Ce tidak mengharapkannya. Dan itu langsung mengejutkannya. Selama konvensi dewa mendalam, kekuatan surgawi dari mutiara surga abadi akan menyelimuti seluruh alam surga abadi. Karena waktu persiapan dan batasan pada kekuatan surgawi Eternal Heaven Pearl, ruang lingkup konvensi dewa yang mendalam ini akan berbeda dari semua sesi sebelumnya. Hanya mereka yang di bawah usia 60 dengan kekuatan surgawi yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan surgawi yang dapat mendaftar untuk pendahuluan. Kekuatan surgawi dari mutiara surga eternal bukanlah kekuatan yang dapat ditanggung oleh tubuh fana manapun. Ketika saatnya tiba, semua yang memiliki kekuatan mendalam lebih rendah dari alam kesengsaraan surgawi tidak akan bisa memasuki alam surga abadi dengan cara apapun. Orang-orang di dalam juga akan diusir secara paksa. Petik 2. Bab 966 satu-satunya pilihan. Persyaratan pendaftaran konvensi dewa yang mendalam yang berusia di bawah 60 persis sama dengan sesi sebelumnya dan tidak jatuh di luar harapan siapapun. Namun, kekuatan yang dalam tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan surgawi, ini adalah sambaran petir acak kepada praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang telah bersemangat beberapa saat yang lalu. Sesi-sesi sebelumnya dari konvensi dewa besar selalu terbatas pada alam jiwa surgawi. Pada hari-hari itu, setiap sesi akan menjadi tempat di mana praktisi muda yang hebat berkembang. Berdasarkan kontes antara para praktisi muda yang mendalam itu, mudah untuk melihat kekuatan masa depan dari kekuatan komprehensif bintang mereka. Tapi kali ini, ambang registrasi tiba-tiba naik ke dunia yang hebat. Namun batasan usia 60 tidak berubah sedikit pun. Konsep macam apa yang merupakan alam kesusahan surgawi di bawah usia 60? Snow Song Realm di peringkat di eselon yang lebih tinggi dari alam bintang tengah dan Divine Ice Phoenix Sect adalah sekte intinya. Di sana, jika seseorang mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum usia 60, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi murid peringkat tinggi dari Ice Phoenix Divine Hall. Bahkan jika itu adalah alam bintang atas yang kuat, bisa mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum usia 60 juga jenius. Pembatasan alam kesusahan surgawi, ini menyebabkan ruang lingkup konvensi dewa yang sangat besar ditekan lebih dari 1000 kali. Itu membuat pertemuan para praktisi yang mendalam menjadi sebuah panggung di mana hanya praktisi-praktisi mendalam yang jenius yang memenuhi syarat untuk berdiri. Yun Ce awalnya tidak peduli tentang pembatasan pendaftaran konvensi dewa yang mendalam karena dia tidak berencana untuk ikut serta, dia juga tidak berpikir bahwa dia mungkin akan memenuhi syarat untuk masuk. Namun, pembatasan alam kesengsaraan surgawi, ini tidak hanya berlaku bagi pemohon konvensi dewa yang mendalam. Itu jelas ditargetkan pada semua orang yang memasuki alam surga abadi. Tidak hanya tidak akan memiliki kekuatan yang mendalam di alam kesengsaraan surgawi yang membuat seseorang tidak memenuhi syarat untuk konvensi dewa yang mendalam, itu bahkan tidak akan membiarkan seseorang memasuki alam surga abadi untuk menyaksikan. Lebih jauh lagi, ketika suara itu mengatakan kalimat itu sangat menekankan kata-kata dengan cara apapun. Ini berarti bahwa rencana asli Realm King Realm Snow Song membawanya ke area konvensi tidak lagi layak. Kecuali, dia bisa berkultivasi ke alam kesusahan surgawi sebelum itu. Tetapi jika itu yang terjadi, dia bisa langsung bergabung dengan konvensi dewa mendalam dan tidak akan membutuhkan Realm King Snow Realm King untuk membawanya secara khusus ke alam surga abadi. Tapi 30 bulan, dalam periode waktu singkat 2,5 tahun, dari alam sovereign mendalam ke alam kesengsaraan surgawi. Untuk Yun Ce, meskipun banyak keajaiban telah terjadi padanya, itu masih murni omong kosong. Petik 2. 4 kontestan konvensi dewa mendalam akan menerima hadiah besar dari kerajaan Brahma Monarch, Eternal Heaven, Moon God, dan Star God sementara 1000 kontestan teratas akan diberikan hak untuk berkultivasi di alam surgawi surga abadi selama 3000 tahun. Aura yang tak terbatas seperti alam semesta akhirnya bubar, memudar dengan sisa suara terakhir. Ungkapan, memberikan hak untuk berkultivasi di alam surga abadi selama 3000 tahun, benar-benar mengejutkan seluruh wilayah surgawi timur tetapi Yun Ce tidak bereaksi sama sekali. Dia masih tercengang dari kata-kata, alam kesengsaraan surgawi. Petik 2. Pada saat ini, suara selembut air terdengar di samping telinga dan pikirannya, Yun Ce, bisakah Xiaolan dan aku masuk? Ini adalah suara Mu Bingyun. Yun Ce segera tersadar, buru-buru berdiri dan membuka pintu batu ruang kultivasi. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan masuk, mata Mu Bingyun bersinar sementara wajah Mu Xiaolan memiliki beberapa schadenfreude. Mu Bingyun melihat ekspresi kaku Yun Ce dan berkata dengan lembut, itu adalah suara surga abadi, dari alam surga abadi. Itu adalah sesuatu yang dapat didengar dengan jelas di mana-mana di wilayah surgawi timur, bahkan jika itu adalah ruang yang independen. Itu juga cara para praktisi mendalam dari berbagai bidang diberitahu tentang konvensi dewa yang mendalam sebelumnya. Petik 2. Persiapan untuk konvensi dewa besar ini telah dimulai lebih dari 7 tahun yang lalu dan tanggal mulanya telah lama tersebar secara diam-diam. Pengumuman publik kali ini tidak memiliki banyak perbedaan dari rumor.
Tidak disangka bahwa selain periode waktu antara konvensi ini dan yang sebelumnya hanya 700 tahun, bahkan persyaratan registrasi dan cara pertandingan dilakukan telah sangat berubah. Itu benar-benar meminjam kekuatan mutiara surga abadi. Hadiahnya kali ini juga agak mengejutkan. Semuanya membuktikan bahwa konvensi dewa yang mendalam ini jelas tidak biasa. Petik 2. Yun Ce diam. Guru, karena batas usia tidak berubah tetapi persyaratan kekuatan yang mendalam diatur ke alam kesengsaraan surgawi, itu harus berarti bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa mendalam akan jauh lebih sedikit, kan? Tanya Mu Xiaolan. Tidak hanya jauh lebih sedikit, kata Mu Bingyun samar. Skala sesi ini dibandingkan dengan yang sebelumnya akan berkurang setidaknya beberapa ribu kali. Seharusnya hanya ada sekitar 20 atau 30 juta orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki konvensi dewa yang mendalam ini. Petik 2. Itu benar-benar sangat sedikit, kata Mu Xiaolan dengan suara kecil. Saya ingat bahwa pendahuluan saja untuk konvensi mendalam dewa terakhir berjumlah 100 miliar orang tetapi hanya sekitar 20 atau 30 juta yang memenuhi syarat saat ini. Petik 2. Rata-rata, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini hanya berjumlah beberapa ribu di masing-masing dari 9.000 bintang di wilayah Divin. Tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar dari angka ini akan menjadi yang paling terkonsentrasi di alam bintang atas dan kemudian alam bintang tengah. Meskipun alam bintang yang lebih rendah adalah yang paling banyak, jumlah peserta yang memenuhi syarat yang mereka miliki sangat sedikit. Jika itu masalahnya, maka sudah jelas level apa yang dimiliki generasi muda wilayah Divin Timur, yang memenuhi syarat untuk memasuki konvensi dewa yang mendalam. Karena itu di alam dewa, bahkan yang paling lemah di antara mereka akan menjadi elit mutlak dalam generasi muda. Meskipun pembatasan ini keras dan belum pernah terjadi sebelumnya, godaannya sama besar. Hanya bidang untuk pendahuluan yang berada di dalam Eternal Heaven Pearl yang memungkinkan pesaing mandi dalam kekuatan surgawi dari Eternal Heaven Pearl sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa menolak. Mereka yang memenuhi syarat terikat untuk menantikannya dan mereka yang dekat dengan kualifikasi juga terikat untuk melakukan yang terbaik untuk berkultivasi untuk memenuhi itu. Petik 2. Tatapan Mu Bingyun sedikit berdesir saat dia melihat Yun Ce yang begitu diam. Dia ingin mengatakan sesuatu pada awalnya tetapi kemudian ragu-ragu. Tidak hanya alam surga abadi yang menambahkan bahwa pembatasan mengejutkan Yun Ce, itu juga membuatnya lengah. Hasil paling cepat adalah dia dipaksa untuk melanggar janjinya kepada Yun Ce. Namun Mu Xiaolan, bersemangat tinggi. Guru, ribuan teratas untuk konvensi dewa besar ini yang dapat berkultivasi di alam surga-surga abadi, apakah ini benar-benar benar? Saya ingat guru mengatakan kepada saya bahwa alam surga abadi jarang membiarkan mereka dari alam lain memasuki alam surga-surga abadi. Petik 2. Meskipun itu sangat tidak bisa dipercaya, itu adalah suara surga abadi yang disiarkan ke seluruh wilayah surgawi timur jadi bagaimana mungkin itu salah? Kata Mu Bingyun. Surga abadi alam surgawi, tempat apa itu? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Surga abadi alam surgawi adalah dunia inti dalam mutiara surga abadi. Mutiara surga abadi adalah salah satu dari 7 harta karun mendalam surgawi dari era dewa dan juga satu-satunya harta karun surgawi yang diketahui oleh dewa alam saat ini. Dia kemudian memberi Yun Ce pandangan yang dalam karena harta karun mendalam surgawi yang kedua telah muncul dan Sky Poison Pearl di tubuh Yun Ce. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yun Ce juga memiliki harta karun mendalam yang lain. Cermin Samsara. Alam Dewa Humongous hanya memiliki satu harta karun mendalam surga namun Yun Ce sendiri memegang 2. Dari 7 harta karun surgawi yang luar biasa, mutiara surga abadi memiliki peringkat keempat di bawah surga menghukum pedang leluhur, roda jahat kesusahan segudang kesengsaraan dan segel kehidupan dan kematian primordial. Kekuatan asli The Eternal Heaven Realm hanya rata-rata. Itu tidak memiliki warisan tertinggi yang dimiliki alam bulan dan bintang dewa, namun masih menjadi salah satu dari 4 kerajaan raja wilayah timur surgawi setelah memperoleh mutiara surga abadi. Selain itu, kekuatan dan prestise totalnya melebihi kedua bidang tersebut. Petik 2. Langit abadi kekuatan Pearl terletak pada ruang waktu ciptaannya sendiri yang memiliki hukum waktu yang hampir sepenuhnya independen dan alam surga abadi adalah dunia inti yang memiliki hukum waktu independennya sendiri. Hanya 1 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang berkultivasi di dalam alam abadi surga selama 3 tahun. Apa? Yun Ce tertegun. 3 tahun di surga abadi, alam surgawi sama dengan 1 hari di dunia luar. Kecepatan di mana waktu berlalu memiliki perbedaan 1000. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak heran alam surga abadi itu sekuat itu. Jika semua orang di sana masuk ke dalam Eternal Heaven Pearl setiap kali mereka berkultivasi, maka bukankah waktu kultivasi atau efisiensinya 1000 kali lebih besar daripada orang biasa? Petik 2. Tentu saja tidak akan sebatas itu. Mu Bingyun dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kekuatan surgawi surga abadi orb tidak sepenuhnya tak ada habisnya. Itu harus mempertahankan ruang waktu independen realem surga surgawi dan yang membutuhkan sejumlah besar energi. Realem dewa saat ini tidak seperti realem dewa saat itu sehingga kemampuan pemulihan diri secara alami tidak dapat dibandingkan dengan di era dewa. Akibatnya, alam surga abadi selalu sangat berhati-hati setiap kali mereka menggunakan kekuatan surgawi mutiara abadi surga. Mereka tidak akan pernah mencoba untuk melampaui batas-batasnya dan sangat jarang mereka membiarkan orang-orang dari alam lain memasuki alam surga abadi. Namun kali ini, mereka telah benar-benar mengumumkan kepada seluruh wilayah surgawi timur bahwa mereka akan membiarkan 10 kontestan masuk ke alam abadi surga surgawi untuk berkultivasi selama 3000 tahun. Bahwa rentang waktu mungkin dekat dengan batas-batas dari surga abadi kekuatan surgawi Pearl. Kemurahan hati semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya dalam seluruh sejarah alam surga abadi. Petik 2.
Alis bulan sabit Mu Bingyun dirajut saat dia bergumam, yang mampu peringkat di atas 1000 dari seluruh wilayah surgawi timur pasti akan menjadi hegemoni masa depan wilayah surgawi itu. Mereka semua akan memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi dan masa depan tanpa batas. Membawa mereka ke surga abadi surga surgawi sehingga mereka dapat berkultivasi selama 3000 tahun terikat untuk membawa 1000 ahli yang tiada taranya. Dan begitu mereka keluar dari surga abadi surga surgawi, kira-kira 3 tahun akan berlalu di dunia luar. Petik 2. Yun Ce. Ini adalah konvensi dewa mendalam yang terburu-buru dan tidak normal namun tidak ragu untuk membayar harga untuk wilayah surgawi timur untuk memunculkan sekelompok pembangkit tenaga listrik, seru Mu Bingyun. Sepertinya sesuatu yang sangat besar benar-benar akan terjadi di alam dewa segera. Selain itu bukan sesuatu yang terkait dengan hanya satu bintang. Sebaliknya, itu adalah masalah besar yang mengharuskan seluruh realem dewa untuk menghadapinya bersama. Petik 2. Namun, masalah memasuki surga abadi surga surgawi tidak ada hubungannya dengan alam song salju kami. Mu Bingyun jelas berarti bahwa tidak ada seorang pun di realem song salju yang mampu peringkat dalam 1000 atas. Bahkan, lupakan 1000 teratas, peringkat dalam 10.000 teratas juga mungkin mustahil. Namun, kami tidak punya pilihan selain membuat persiapan setelah menerima informasi yang diberikan realem Heaven saat ini. Saat ini, saya akan mencoba mencari alternatif lain mengenai masalah membawa Anda ke alam surga abadi. Petik 2. Istana Master, jika, Yun Ce sedikit mengertakkan giginya. Dan aku hanya mengatakan jika Raja Realem besar secara pribadi muncul untuk menanyakannya, apakah Realem surga abadi mungkin sedikit memperpanjang peraturannya. Mu Bingyun menutup matanya. The Snow Song Realem adalah ranah bintang tengah. Meskipun Raja Realem besar terkenal karena setara dengan Raja Realem tinggi, itu tidak ada banyak sebelum kerajaan raja yang kuat. Petik 2. Meskipun Mu Bingyun tidak menggelengkan kepalanya, makna kata-katanya sangat jelas. The Great Realem King akan segera mengasingkan diri untuk periode waktu lain jadi saya harus membahas hal ini dengannya secepat mungkin. Mu Bingyun berbalik. Dengan temperamen Great Realem King, karena dia sudah menyetujui permintaan Anda, dia pasti tidak ingin kembali pada itu. Tapi kali ini, masih merupakan batasan yang telah ditempatkan oleh 4 kerajaan besar raja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan siapapun. Saya khawatir ini akan sangat sulit. Petik 2. Jangan khawatir, jika kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kita pasti akan menebusnya. Petik 2. Mu Bingyun menghela nafas tak berdaya sebelum dia berbalik, hendak pergi. Apa yang dia katakan pada dasarnya mengatakan pada Yun Ce bahwa dia seharusnya tidak berharap banyak lagi. Tunggu. Yun Ce tiba-tiba memanggil, tangannya secara bertahap menjadi pegangan menggenggam yang terus diperketat ke titik di mana tulang jarinya mulai membuat suara berderak. Ini berarti bahwa hanya ada satu cara bagiku untuk memasuki alam surga abadi. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya. Begitu garis pandangnya menjadi datar, kekacauan sebelumnya di matanya telah berubah menjadi tekad. Suatu kekejaman yang mendalam bahkan ada di dalam mereka. Berkultivasi ke alam kesusahan surgawi. Sebelum konvensi dewa yang mendalam. Dengan gigi terkatup, dia hampir menggunakan semua energi dan kemauan dalam tubuhnya untuk perlahan-lahan mengatakannya dengan keras. Sosok Mu Bingyun diam, ekspresinya untuk sementara membeku. Ah, Mu Xiaolan, yang telah berdiri di sampingnya, berteriak. Dia berbalik dan menatap Yun Ce dengan sangat serius, tidak tampak seperti sedang bermain-main saat dia berkata dengan mata lebar, apakah kamu sudah bodoh? Hanya ada 2,5 tahun sampai konvensi dewa yang mendalam. Bukan 200 tahun, bukan 20 tahun. Sudah 2,5 tahun, Anda tahu. Dan Anda hanya pada tahap tengah dari realem mendalam realem sekarang. Bahkan jika Anda makan beberapa pelet surgawi legendaris, tidak ada cara bagi Anda untuk menerobos ke alam kesusahan surgawi dalam waktu yang singkat. Oh, bahkan tidak mungkin bagi Anda untuk membuatnya menjadi alam jiwa surgawi. Bahkan masuk ke alam asal surgawi mungkin menjadi masalah. Petik 2. Babak 967 mempertaruhkan hidup, jiwa es Jade Valen, 1. Tatapan Mu Bingyun berbalik. Penampilan Yun Ce saat ini jelas tidak terlihat seperti omelan impulsif hothead. Tapi tidak peduli siapa yang mengucapkan kata-kata itu, mereka semua akan terlalu konyol. Fakta bahwa mereka datang dari seseorang yang belum melangkah ke jalan surgawi, seseorang yang belum berkultivasi ke puncak realem mendalam sovereign. Yang membuatnya menjadi lelucon raksasa yang bahkan lebih besar. Yun Ce, itu tidak mungkin, kata Mu Bingyun samar. Anda saat ini masih berada di tahap tengah dari Reality Profound Realm milik Nine Mortal Realm. Meskipun kekuatan yang Anda tunjukkan nyaris tidak mampu mengalahkan Jihan Feng, yang berada di tahap tengah dari Divine Origin Realm, Anda masih belum benar-benar menyentuh jalan surgawi. Kemajuan di 7 alam mendalam surgawi jauh melampaui mereka di 9 alam mortal. Setelah alam asal surgawi, setiap tingkat berikutnya jauh lebih sulit daripada alam yang mendalam sovereign. Bahkan jika bakat bawaan Anda lebih tinggi, pemahaman Anda lebih kuat dan keberuntungan lebih besar, tidak mungkin bagi Anda untuk berkultivasi ke alam kesusahan surgawi dalam 2,5 tahun. Petik 2. Lupakan realem-realem mendalam ke alam kesusahan surgawi, dalam semua beberapa ratus ribu tahun realem Song Salju Realem, tidak ada yang pernah menggunakan 30 bulan waktu untuk menerobos dari tingkat pertama dari alam asal divin untuk tingkat pertama dari alam jiwa surgawi. Mu Xiaolan bergumam dengan suara kecil, sangat bodoh. Petik 2. Yun Ce. Meskipun Yun Ce telah bertukar pukulan dengan kekuatan dari cara surgawi, tingkat kekuatan yang mendalam masih di realem mendalam sovereign. Dia tidak tahu satu hal tentang berkultivasi di alam mendalam surgawi. Balasan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan seperti seember air dingin setelah dia dipukuli, menyebabkan kedua tangannya mengencang sekali lagi.
Sepertinya orang yang ingin kamu temui itu sangat penting bagimu. Melihat keheningan Yun Ce dan auranya yang agak kacau, Mu Bingyun dengan lembut melanjutkan setelah melihat bahwa dia masih tidak punya niat untuk melepaskan rencananya, kamu juga tidak perlu menjadi berkecil hati itu. Masih ada 30 bulan. Saya akan membahas masalah ini dengan Great Realm King sesegera mungkin dan mungkin. Mu Bingyun tidak melanjutkan, karena jika dia memberinya harapan sekarang, ketika saatnya tiba, dia akan menerima kekecewaan yang lebih besar. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa ini bukan hanya pembatasan yang ditempatkan oleh 4 kerajaan besar tetapi juga pembatasan yang datang dari kekuatan surgawi dari mutiara surga abadi. Tidak mungkin ada jalan lain di sekitarnya. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah apa yang harus dia berikan pada Yun Ce sebagai kompensasi. Yun Ce, tenang dulu. Jika Anda memiliki keputusan lain, Anda dapat memberitahu mereka lain waktu. Petik 2. Mu Bingyun menghela nafas dengan lembut, lalu pergi bersama Mu Xiaolan. Seluruh tubuh Yun Ce terkunci di tempatnya. Kemudian, setelah lama gemetaran, dia akhirnya jatuh ke bawah terlebih dahulu ke tanah. Seseorang yang hanya pada tahap tengah dari Sound mendalam realem, yang bahkan belum menyentuh ambang jalan cara surgawi, yang sama sekali tidak tahu cara budidaya cara surgawi, telah benar-benar berteriak bahwa ia akan mencapai alam kesengsaraan surgawi dari jenius mutlak dalam 30 bulan pendek. Ketika dia memikirkannya, bahkan dia merasa lucu. Namun, selain dari ini, pilihan lain apa yang dia miliki? Pergi ke alam surga abadi adalah satu-satunya kesempatan dia harus melihat Jasmine. Golden Crow Soul telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak melihat Jasmine dalam 5 tahun, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika dia tidak memenuhi kualifikasi untuk memasuki alam surga abadi pada saat itu, maka itu juga berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Jasmine seumur hidupnya. Fiu, Yun Ce memegang tangannya ke dadanya dan mengambil beberapa ratus napas dalam-dalam sebelum akhirnya bisa tenang. Jasmine, dia menutup matanya dan bergumam, kamu tidak pernah percaya bahwa aku tidak akan ragu untuk melakukan apapun untukmu, jadi aku pergi untuk mengambil setengah dari bunga udumbara Netherworld untukmu. Dan kali ini akan sama. Petik 2. Jika ini adalah ujian yang diberikan langit kepadaku, maka aku akan membiarkan langit dan kau dengan jelas melihat betapa teguhnya aku dalam keinginan untuk menemukanmu. Ledakan. Dalam ledakan energi yang mendalam dan lolongan angin pedang, Yun Ce dengan erat mengangkat Heaven Smithing Devil Slayer Sword. Namun, dia tidak mengayunkannya dan hanya menahannya di tempatnya. Tidak peduli betapa dia tidak setuju dengan hal ini, dia benar-benar jelas bahwa bahkan jika dia berkultivasi dengan pahit seperti ini tanpa istirahat selama lebih dari 20 jam setiap hari, tidak mungkin baginya untuk mencapai alam kesengsaraan surgawi dalam 30 bulan. Ini adalah jurang alami bahkan Dewa Realem dipandang sebagai tidak mungkin sehingga tidak ada metode biasa yang akan bekerja. Yun Ce menutup matanya dan kemudian mengingat rute kultivasinya di tengah keheningan. Titik awalnya berasal dari Evil God mendalam yang ia dapatkan dari Jasmine. Kultivasinya juga maju di bawah bimbingan Jasmine. Namun, kekuatannya yang dalam tidak datang dari kemajuan stabil dalam melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Sebaliknya, itu datang dalam gelombang besar setiap waktu. Saat itu, dia juga memiliki rasa haus yang tak terpadamkan untuk kekuatan yang dalam karena Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Dengan kehausan itu, dia pergi ke kota New Moon dan tidak ragu untuk memprovokasi berbagai sekte besar di sana. Ketika dia datang ke Blue Wind mendalam tandu, dia segera menantang para murid istana dalam daftar peringkat surgawi. Kemudian setelah itu, untuk membuat terobosan besar lainnya, dia menuju ke Wasteland of Death. Di bawah penindasan Heavenly Sword Villa, dia memaksakan diri untuk memakan daging naga api, meminum darah naga api. Dalam ark mendalam primordial, ada badai spasial yang bahkan lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Di Golden Crow Lightning Flame Valley, ia melompat ke laut kematian sambil membawa permaisuri setan kecil. Sebelum dia datang ke alam dewa, dia terbang 2 kali lagi. Yang pertama datang dari Phoenix Vital Sinner milik Feng Shui dan yang lain datang dari saat kegelapan terbangun di dalam dirinya di bawah Cliff and Cliff. Di jalan kultivasinya, sepertinya tidak pernah ada ketenangan atau kemajuan yang stabil. Keberuntungannya keterlaluan dan Jasmine telah berulang kali mengatakan ini kepadanya berkali-kali. Namun, apa yang membuatnya maju secepat itu lebih karena berbagai keadaan yang kritis, merugikan, berbahaya, putus asa, mematikan. Bahkan dia sendiri tidak dapat menghitung berapa kali dia menyikat bahu dengan kematian. Mungkin bisa dikatakan bahwa semua yang dia miliki diperoleh dengan obsesi dan dia mempertaruhkan nyawanya. 30 bulan, alam kesengsaraan surgawi. Aku harus memikirkan cara, bahkan jika aku harus menggunakan cara yang tidak bermoral untuk melakukannya. Energi buas, jahat diseduh dalam mata dan jiwa Yun Ce. Itu tidak ditargetkan pada musuh apapun kecuali dirinya sendiri. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba kau benar-benar marah? Petik 2. Jarang Honger tidak tidur di dalam mutiara gagang pedang. Dia saat ini menatapnya dengan rasa ingin tahu, dengan mata lebar, merah terang. Itu karena penampilan Yun Ce saat ini memang terlihat agak menakutkan. Dia memamerkan giginya seperti binatang buas pemakan manusia. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku pasti harus melihat Jasmine lagi. Yun Ce mengertakkan giginya dengan erat. Kalau begitu, kamu mungkin juga merindukan kakak Jasmine. Petik 2. Jasmine adalah dewi dari surga, dia bahkan karakter tertinggi dalam alam dewa. Di matanya, alam kesengsaraan surgawi seperti debu. Jika saya bahkan tidak bisa melewati ambang ini, apa hak saya harus muncul dalam hidupnya lagi? Oh, kurasa aku memang sedikit merindukannya. Honger memiringkan kepalanya dengan tidak pasti.
Gelombang. Akeong tanda pagar persen, sudut mulut Yun Ce berkedut. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berpikir keras, kondisi untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam memiliki kekuatan yang dalam tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan surgawi saat di bawah usia 60. Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya dapat mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum usia 60. Namun, saat ini, 2,5 tahun, bagaimana tepatnya aku bisa melakukan ini? Petik 2. Licin, Tuan, mengapa Anda ingin menindas diri sendiri? Apakah karena kamu merasa tidak enak badan? Honger ternganga. Yun Ce menjadi gila. 60. Tidak licin. 60 seperti dalam 60 tahun. 60 tahun, itu sudah sangat tua. Ketika guru berusia 60 tahun, apakah dia akan menjadi kakek tua juga? Honger berkedip dan menggigit jarinya agak cemas. Tentu saja tidak. Bahkan ketika saya berusia 6.000 tahun, saya akan terlihat sama. Yun Ce memutar matanya saat dia berpikir, gadis kecil ini yang mungkin berusia lebih dari 1 juta tahun sebenarnya berpikir bahwa 60 benar-benar tua. Omong-omong, dengan budidaya saya saat ini dan garis keturunan khusus, umur saya harus melebihi 6.000, kan? Saat ia merenungkan hal ini dengan alis terkonsentrasi, Yun Ce perlahan-lahan meletakkan Heaven's Meeting Sword. Kemudian, perlahan-lahan dia mengambil manik berkilau yang berkelip dengan cahaya biru yang aneh dan sepertinya terbuat dari es beku. Pelet jiwa es Jade Valen. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh pelet dari alam dewa. Auranya tidak bisa dibandingkan dengan pelet yang pernah dilihat Yun Ce sebelumnya. Yang bahkan lebih tidak pasti tentangnya adalah kekuatan obatnya. Dia hanya tahu setelah mendengar dari deskripsi orang lain bahwa itu bisa meremukkan tubuh seseorang dan bisa sangat meningkatkan kekuatannya yang dalam. Ketika dikeluarkan, itu menyebabkan kejutan besar. Bahkan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng menunjukkan kerinduan yang besar untuk itu, jelas bahwa kegunaannya bukan masalah kecil, dan ini adalah kultivasi dengan cara surgawi juga. Jika dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Tapi Mu Bingyun juga secara khusus memperingatkannya dengan ketat bahwa dia tidak mampu menanggung kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen dengan budidaya saat ini sehingga dia benar-benar tidak boleh mengkonsumsinya. Bahkan jika dia mencapai jalan surgawi di masa depan, dia harus ada di sana untuk membantunya sebelum dia diizinkan untuk mengkonsumsinya. Dia menyimpan kata-kata itu dalam benaknya kemarin dan tidak memiliki pikiran untuk segera mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Tapi sekarang, Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan mencubit pelet jiwa es Jade Valen lebih erat. Tubuhku mampu menahan serangan dari Ji Hanfeng, seorang ahli dengan kekuatan cara surgawi. Jadi bagaimana bisa itu tidak tahan terhadap pelet kecil? Bersamaan dengan gagasan gila dan ketergantungannya pada tubuh Dewa Naga, Yun Ce akhirnya mengertakkan giginya dan melemparkan pelet jiwa es Jade Valen ke dalam mulutnya dan langsung menelan setelahnya. Dalam sekejap, saat di mana dia benar-benar tidak dapat bereaksi, tubuh Yun Ce menjadi dingin dan suara dengung yang sangat teredam bergema di otaknya. Seolah-olah gletser yang telah disegel selama 10 juta tahun telah retak terbuka di dalam tubuhnya. Energi dingin tanpa batas berkumpul dan kemudian menjadi arus es dingin yang tak terhitung jumlahnya yang meledak keluar. Bahkan arus terkecil di dalam mereka memiliki kekuatan menakutkan yang melebihi harapan Yun Ce. Seolah-olah dia telah ditusuk oleh ribuan panah, Yun Ce langsung berlutut di tanah. Dia tidak takut es jenis aura tetapi ini masih obat pada tingkat cara surgawi, yang kekuatan obatnya mampu membiarkan mereka yang berada di alam asal surgawi secara substansial meningkatkan kekuatan mereka. Yun Ce mengertakkan giginya saat erangan menyakitkan keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang hampir lepas kendali telah berputar ke titik di mana ia tampak seperti sedang duduk tegak. Tekad kuatnya melakukan yang terbaik untuk mengubah keadaan saat energi yang mendalam di tubuhnya berusaha untuk membimbing kekuatan obat yang menakutkan yang berkeliaran di segala arah. Saya harus menanggungnya. Lapisan cahaya biru sekarang melayang di atas tubuh Yun Ce. Meskipun lapisan cahaya biru ini dingin, itu tidak jinak. Sebaliknya, itu bergerak seperti nyala api. Itu bukan hanya permukaan tubuhnya saja. Setiap tetes darah, setiap meridian dan setiap sel dalam tubuhnya dibanjiri, disusupi dan diikat oleh cahaya biru itu. Jika dia tidak mampu menanggung kekuatan obat yang sangat kejam ini, tidak ada keraguan bahwa seluruh tubuhnya mungkin menjadi lumpuh. Namun, Yun Ce sebenarnya tidak mencoba memimpin atau memaksakan kekuatan obat di luar tubuhnya. Sebagai gantinya, ia menggunakan energinya yang mendalam untuk melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semuanya, menariknya ke pembuluh darah dan meridiannya yang dalam. Apa yang dia inginkan bukan hanya menahannya tetapi menyerap sebanyak mungkin untuk memperbaikinya. Cahaya biru menjadi lebih kuat dan lebih mudah tersinggung, itu seperti api biru yang telah dibelai angin kencang. Suasana di ruang budidaya kemudian berubah. Vakum biru muda hampir 30 meter lebar tanpa disadari muncul di lingkungan Yun Ce. Bahkan di Divine Ice Phoenix Sekte, pelet jiwa es Jade Valen dianggap pelet tingkat tinggi. Meskipun itu sangat kecil, itu masih terbuat dari inti yang mendalam dari binatang es tingkat tinggi menggunakan air dari Heavenly Nether Frost Lake. Pasukan medis seharusnya keras pada awalnya. Bahkan seorang murid Ice Phoenix di alam jiwa surgawi akan merasa sulit untuk disempurnakan sendirian. Jika seseorang berada di alam asal surgawi, mereka setidaknya harus memiliki ahli di alam roh surgawi yang membantu mereka dalam proses pemurnian. Menyempurnakannya sendiri tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Adapun alam mendalam sovereign, yang tepatnya mencari kematian. Selanjutnya, pelet Yun Ce diperoleh adalah satu Mu Feng Shu secara khusus menyisihkan untuk Li Mingcheng. Itu memiliki kekuatan obat terkuat dari semua pelet jiwa es Jade Valen yang diberikan balai salju pembekuan sebagai hadiah ke peringkat teratas. Kekuatan asal yang terkandung dalam inti yang dalam ini berasal dari binatang es di tahap tengah dari alam jiwa surgawi.
Jika orang yang mengkonsumsi pelet jiwa es Jadevalen ini bukan Yun Ce dan beberapa praktisi mendalam lainnya di levelnya, pembuluh darah mereka yang mendalam akan meledak dalam beberapa napas di bawah pelepasan kekuatan obat. Tubuh mereka akan dihancurkan baik secara internal maupun eksternal, kemudian menjadi debu es. Vena mendalam dewa jahat, fisik naga dewa dan perlindungan kekuatan dewa kemarahan. Semua ini adalah alasan mengapa ia berani mengambil risiko hidupnya. Tubuh Yun Ce sesekali membengkak dan berkontraksi. Keringat mengalir dari tubuhnya seperti hujan lebat sebelum segera berubah menjadi es. Bahkan kulitnya secara bertahap mulai berubah menjadi warna biru tua. Hanya giginya yang tak henti-hentinya berceloteh yang membuktikan bahwa tekadnya belum hancur selama seluruh proses. Tanda pisah. Babak 968 mempertaruhkan kehidupan, jiwa es Jadevalen, 2. Keributan besar yang tak henti-hentinya muncul karena informasi tentang konvensi dewa yang mendalam disampaikan melalui suara surga abadi. Selain wilayah surgawi timur, wilayah surgawi barat terbesar, serta wilayah surgawi selatan dan utara secara alami menerima berita juga. Keributan besar serupa muncul di 3 wilayah ini. Di bawah persyaratan untuk konvensi mendalam dewa yang akan datang ini, yang anehnya jauh lebih keras daripada konvensi sebelumnya, hanya ada sejumlah kecil murid yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi bahkan dalam Divine Ice Phoenix Sect, yang kaliber tertinggi di Realm Song Salju. Selanjutnya, hampir semua dari mereka berasal dari Ice Phoenix Divine Hall. Mereka yang ada di 36 istana Ice Phoenix yang memenuhi syarat berjumlah kurang dari 100 dan semuanya berada di ambang kualifikasi. Orang-orang di alam Song Salju yang memenuhi syarat untuk kesempatan surgawi ini dengan mutiara surga abadi, semuanya tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka untuk bekerja, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam surga-surga abadi. Menjepit ke posisi 1000 teratas dari generasi muda dari seluruh generasi timur wilayah surgawi hanyalah fantasi khayalan bagi para praktisi mendalam dari dunia bintang tengah. Karena suara surga abadi ini, Ice Phoenix Realm kehilangan ketenangannya seperti biasanya. Sebagian besar orang terfokus pada konvensi dewa besar yang akan terjadi 30 bulan kemudian, karena pasti akan lebih luar biasa dari biasanya. Junior Brother Yun, buka pintu. Tuan sedang mencarimu. Petik 2. Berdiri di depan ruang kultivasi Yun Ce, Mu Xiaolan memanggil sedikit dengan tidak sabar. Suara surga abadi pada waktu itu rupanya sangat mengguncangnya. Mu Bingyun berpikir bahwa setelah dia tenang, dia akan mengambil inisiatif untuk mencarinya dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, 5 hari telah berlalu, Yun Ce masih belum bergerak. Lebih jauh lagi, dari merasakan auranya, sepertinya dia telah tinggal di ruang budidaya selama 5 hari ini dan bahkan tidak melangkah setengah kaki dari ruangan sepanjang waktu. Saudara Junior Yun, Yun Ce, hei, cepat dan buka pintunya, guru mencarimu. Petik 2. Suara Mu Xiaolan berangsur-angsur tumbuh, namun pintu batu ruang budidaya masih tertutup rapat, tanpa sedikit pun gerakan sepanjang waktu. Jika Anda tidak membuka pintu sekarang dan membuat murka guru, saya tidak akan membantu Anda. Buka pintunya dengan cepat dan kunjungi guru. Petik 2. Hei. Ledakan. Baut cahaya biru menghantam pintu batu. Mu Xiaolan dengan kesal menginjak kakinya, berbalik dan pergi. Di mana Yun Ce? Melihat Mu Xiaolan kembali sendirian, Mu Bingyun bertanya, terkejut. Huff. Mu Xiaolan cemberut dan berkata, aku memanggilnya beberapa kali tetapi dia mengabaikanku sepenuhnya. Saya bahkan mengatakan itu adalah guru yang mencarinya. Sangat menyebalkan. Bagaimana dia bisa bersikap begitu arogan hanya karena dia disukai oleh guru. Sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Petik 2. Cahaya di mata Mu Bingyun ringan diaduk dan dia dengan lembut berkata, meskipun kata-kata dan tindakan Yun Ce lebih disengaja daripada orang biasa, dia bukan seseorang yang tidak tahu sopan santun. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Petik 2. Xiaolan, temani aku untuk melihatnya. Petik 2. Oh, petik 2. Mu Bingyun secara pribadi menuju ke ruang budidaya yang ditempati oleh Yun Ce. Saat dia mendekat, aura aneh tiba-tiba membuat alisnya berkedut. Sosoknya dengan cepat bergerak maju dan dengan kilatan cahaya biru, dia langsung mendorong membuka pintu besar ruang budidaya. Ah, seketika pintu besar ruang budidaya dibuka, Mu Xiaolan berteriak. Aura sedingin es yang semrawut badai salju dengan deras mengalir keluar dari ruang budidaya. Asal-usul aura kacau ini, sebenarnya adalah sosok biru di tengah ruang budidaya. Cahaya biru yang sedikit mengamuk keluar dari tubuh orang itu dan seluruh tubuhnya sudah terbungkus lapisan es yang tebal. Seluruh tubuhnya diam dan fitur-fiturnya tidak lagi terlihat jelas. Hanya siluet tubuhnya dan anggota tubuhnya yang bisa samar-samar terlihat. Ah, dia, Yun Ce jelas satu-satunya yang bisa berada di ruang kultivasi ini. Namun, apa yang muncul di depan mata Mu Xiaolan hanyalah patung es yang terus-menerus memancarkan energi dingin yang kacau. Selain itu, energi dingin yang kacau ini jelas membawa aura pelet jiwa es Jadevalen. Mu Xiaolan agak takut, saat dia tergagap, Mungkinkah dia secara paksa mengkonsumsi pelet jiwa es Jadevalen? Kulit Mu Bingyun yang bersalju menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, pintu batu ruang kultivasi segera ditutup dan sosoknya melintas ke sisi Yun Ce. Dia mengulurkan tangan kanannya, membuka jari-jarinya yang ramping, yang tampaknya dipahat dari salju, dan dengan cepat membelai tubuh Yun Ce. Apakah dia masih hidup? Mu Xiaolan bertanya dengan agak takut. The Jadevalen Ice Soul Pellet adalah sesuatu bahkan dia tidak berani mengkonsumsi secara paksa namun Yun Ce benar-benar melakukannya sendiri. Dengan tubuh fana, konsekuensi dari tindakan ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Apalagi, 5 hari penuh sudah berlalu.
Sekarang, seluruh tubuhnya seharusnya benar-benar berubah menjadi bubuk es di dalam dan luar. Meskipun dia tidak begitu menyukai Yun Che, dia juga tidak membencinya. Satu-satunya masalah adalah tuannya terlalu memanjakannya. Ketika dia mengajukan pertanyaan ini, dia tidak memiliki harapan untuk menerima jawaban positif. Dia segera melihat ekspresi Mu Bingyun berubah dari sangat kubur menjadi agak aneh. Kemudian, dia mengungkapkan semakin banyak keterkejutan, seolah-olah dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tuan, bagaimana? Bagaimana dia? Mu Xiaolan bertanya lebih hati-hati. Dia masih hidup, jawab Mu Bingyun dengan nada suara yang aneh. Ah, Mu Xiaolan tertegun. Selain itu, meskipun meridiannya telah mengalami beberapa kerusakan, urat nadinya yang dalam. Ding! Sebelum Mu Bingyun menyelesaikan kalimatnya, lapisan es yang membungkus Yun Che tiba-tiba pecah menjadi sejumlah besar bongkahan. Kemudian, ketika berhamburan, sebelum serpihan itu jatuh ke tanah, mereka dikirim jauh oleh aliran udara. Ketika lapisan es jatuh, tubuh Yun Che terungkap. Energi yang mendalam bergegas di permukaan tubuhnya memegang sedikit warna cahaya biru. Adapun pakaian di tubuhnya, mereka sudah lama menjadi bubuk es sehingga ketika lapisan es rusak, dia muncul telanjang di depan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan. Ah, mata indah Mu Xiaolan melebar saat dia menganga. Sebelum dia selesai bagian terakhir dari jeritannya, dia sudah dihentikan oleh Mu Bingyun. Jangan bersuara. Petik 2. Mu Xiaolan buru-buru menutupi mulutnya saat dia membalikkan kilat dengan cepat. Warna merah yang menawan langsung memerah dari pipinya ke lehernya, napasnya juga menjadi panik dan butuh waktu lama sebelum dia berbicara dengan suara gemetar. Hei. Hei, 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 not where. Tidak hanya dia tidak mati. Dia sebenarnya masih terus menyerap kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen. Petik 2. Suara Mu Bingyun sangat lembut tapi sok yang mendalam masih ada di dalamnya. Dengan lambaian tangannya, kabut dingin jatuh, menutupi setengah dari tubuh Yun Che. Kemudian, dia mundur 2 langkah. Xiaolan, kamu bisa berbalik sekarang. Petik 2. Mu Xiaolan dengan hati-hati berbalik tetapi dia masih tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Che. Dia dengan takut-takut berbisik, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Meskipun ini tak terbayangkan, dia benar-benar tidak dalam bahaya. Mu Bingyun tidak menjelaskan lebih jauh tetapi alisnya tetap berkerut sejak awal dan matanya menahan kebingungan. Dari aura internal Yun Che, dia merasakan bahwa meridian dalam tubuhnya telah menderita luka berat belum lama ini. Itu seharusnya terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari dirinya secara paksa mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Namun, ketika dia memeriksa tubuh Yun Che, dia menemukan bahwa kerusakan yang diderita meridiannya sangat ringan. Bagaimana dia bisa pulih dari cedera parah pada meridiannya dalam waktu yang singkat? Selain itu, kekuatan obat pelet jiwa es Jade Valen masih saat ini menyerang tubuhnya juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Mu Xiaolan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bahkan jika aku secara langsung mengkonsumsi pelet es jiwa Jade Valen, aku juga akan dengan cepat kehilangan nyawaku. Namun dia, sudah bertahan selama 5 hari. Ah, kekuatannya yang luar biasa. Petik 2. Itu sekarang bahwa Mu Xiaolan akhirnya menyadari bahwa aura kekuatan yang mendalam yang dirilis Yun Che mengejutkan pada tingkat ke-8 dari Sound Mendalam Realm. Dan mendekati tahap akhir juga. Tidak hanya dia aman dan sehat, kondisinya sudah stabil. Dia memiliki kendali penuh atas kekuatan obat pelet jiwa es Jade Valen, kata Mu Bingyun. Dari aura kekuatan obat, dia telah menyerap sekitar 80% dari kekuatan obat Jade Valen Ice Soul Pellet. Dalam beberapa jam lagi, dia akan menyerapnya secara keseluruhan. Petik 2. Keraguan lain terlintas di benak Mu Bingyun. Kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen sangat keras. Bahkan jika seorang praktisi yang mendalam di tahap tengah dari alam asal surgawi dapat menyerapnya, kultivasi mereka yang dalam akan meningkat setidaknya oleh ranah kecil. Kekuatan obat yang mampu memungkinkan kekuatan yang mendalam dalam cara surgawi untuk meningkat oleh dunia kecil. Hanya memberi Yun Che peningkatan 3 bidang kecil dari alam mendalam sovereign setelah dia menyerap lebih dari 80% kekuatannya. Ini menentang akal sehat. Mungkinkah, bahwa karena dia mencoba menyerapnya secara paksa, sebagian besar kekuatan obat pelet telah tersebar dan menjadi sia-sia. Mu Bingyun melayang di udara dan menciptakan penghalang isolasi yang tak terlihat, mengisolasi Yun Che dari apapun yang mungkin bisa mengganggunya. Pandangannya kemudian tertuju pada tubuh Yun Che. Sky Poison Pearl-nya, kekuatan tempur mendalam sovereign-nya yang dapat menang atas satu di alam mendalam surgawi dan tubuh mendalamnya sovereign yang mampu secara paksa memperbaiki pelet jiwa es Jade Valen. Banyak hal tentang dirinya yang membuatnya kagum, begitu banyak sehingga beberapa itu membatalkan pengetahuannya sebelumnya. Masih ada 20% dari pelet jiwa es Jade Valen yang belum diserap dan dia ingin secara pribadi melihat perubahan apa yang akan diberikan 20% ini kepada Yun Che. 6 jam perlahan berlalu tanpa bicara. Ekspresi Yun Che sangat tenang, aura di tubuhnya menjadi lebih dan lebih stabil. Setelah menyerap dan menyempurnakan kekuatan obat terakhir dari Jade Valen Ice Soul Pellet, cahaya biru dingin yang menutupi seluruh tubuhnya menghilang. Aura kekuatan yang mendalam Yun Che akhirnya berhenti pada tahap akhir dari tingkat ke-8 dari Sound Mendalam Realm. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan tiba, aura kekuatan yang mendalam Yun Che mendekati tingkat itu tetapi bahkan setelah terus menyerap 20% terakhir dari kekuatan obat, masih belum menembus ke tingkat ke-9 dari Sovereign Mendalam Realm. Hasil ini menyebabkan gelombang besar bergejolak di jiwa Mu Bingyun untuk waktu yang lama. Penyerapan 20% terakhir telah berkembang di bawah persepsinya. Kontrol Yun Che terhadap kekuatan obat bisa dikatakan sempurna tanpa hampir sia-sia sama sekali.
Jika 20% dari kekuatan obat Jade Valen Ice Soul Pellet telah diserap sedemikian rupa oleh seorang praktisi yang mendalam di tingkat ke-8 dari Sound Mendalam Realm, itu sudah pasti cukup bagi mereka untuk setidaknya menembus ke tingkat ke-10 dari Sovereign Realm yang mendalam. Tapi untuk Yun Che, itu bahkan tidak cukup baginya untuk maju bahkan setengah wilayah kecil. Mungkinkah urat nadinya yang dalam, atau hukum kekuatannya yang dalam berbeda dari orang biasa? Kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen akhirnya selesai diserap dalam 5 hari penuh. Meskipun kekuatan obat jauh lebih keras dari yang diperkirakan Yun Che, dia masih bisa melewati itu tanpa kecelakaan. Menggunakan obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang masih belum cukup untuk menstabilkannya. Dia masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan itu. Setelah merasakan kekuatan mendalam barunya, Yun Che membuka matanya, melakukan kontak langsung dengan Mu Bingyun. Tuan Istana, aku mengkhawatirkanmu, kata Yun Che agak meminta maaf. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan tiba, dia sudah merasakan mereka tetapi tidak mampu terganggu. Petik 2. Tapi sepertinya tindakanmu bukan karena dorongan hati. Mu Bingyun sangat menatapnya dengan kompleksitas yang ekstrim di matanya. Dalam beberapa ribu tahun tinggal di alam dewa, kultivasinya berdiri di puncak seluruh alam Song Salju namun dia tidak dapat memahami apapun yang terjadi di tubuh Yun Che. Apakah Anda benar-benar mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen? Mu Xiaolan masih tidak percaya. Ya, seperti yang diharapkan dari pengobatan spiritual dari alam dewa Anda, hasilnya tidak biasa. Yun Che mengangkat tangannya dan kemudian berdiri selama komentarnya. The Jade Valen Ice Soul Pellet telah membiarkan kekuatan yang mendalam untuk melonjak dari tingkat ke-5 dari realm mendalam realm ke tahap akhir dari tingkat ke-8 realm mendalam Sovereign Realm dalam 5 hari singkat. Di benua langit yang mendalam, efek dari obat ini mungkin belum pernah muncul bahkan dalam legenda. Ketika dia berdiri, kabut dingin Mu Bingyun menutupi tubuhnya dengan yang sebelumnya tersebar terpisah. Mu Xiaolan tiba-tiba menjerit dunia yang gemetar dan dengan kuat menutupi matanya. Mu Bingyun berbalik dan berkata dengan mata tertutup, pakai pakaian dulu. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, baru sekarang Yun Che akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Pakaian yang telah ia kenakan sebelumnya sudah lama menjadi bubuk es karena kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen, bahkan tidak ada sepetak kain tersisa. Dia cepat-cepat mengambil baju dari Sky Poison Pearl dan mengenakannya dengan agak bingung. Yun Che, kamu besar, rendahan. Anda benar-benar berani menodai mata guru. Ah, tidak termaafkan. Petik 2. Bukannya aku sengaja melakukannya. Yun Che melirik Mu Bingyun dan membela diri dengan suara kecil. Tuan Istana juga tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu mengambil kesucianku dan masih punya keberanian untuk berteriak padaku. Petik 2. Siapa yang mengambil kesucianmu? Anda jelas orang yang menodai mata kita. Mu Xiaolan memamerkan giginya. Jika Mu Bingyun tidak di samping, dia tidak akan ragu untuk pergi pada Yun Che. Sudah cukup, Xiaolan, Mu Bingyun berkata dengan lembut. Yun Che, kamu tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kamu telah mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Ketika Anda secara paksa meningkatkan kekuatan mendalam Anda dengan kekuatan obat, Anda akan berada dalam bahaya yang lebih besar semakin tinggi kekuatan mendalam Anda meningkat. Anda harus menstabilkannya sesegera mungkin. Baik, Yun Che mengangguk. The Star Picker Stone Mususan memberi Anda dapat membantu Anda dalam kultivasi. Anda akan mengerti begitu Anda mencobanya. Jika Anda kesulitan memutuskan, Anda dapat mengirim saya transmisi suara. Cobalah untuk tidak membuat keputusan sembrono lagi. Ayo pergi, Xiaolan. Petik 2. Ketika dia keluar dari ruang budidaya, Mu Bingyun mendesah sangat lembut. Pandangannya dari kejauhan menatap ke depan dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tuan, bukankah kamu sudah mendapatkan batu dimensi yang dapat mengirim Yun Che kembali ke benua langit yang mendalam? Mengapa kamu tidak memberitahunya itu? Mu Xiaolan bertanya dengan bingung. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia tidak ragu-ragu untuk menghadapi bahaya yang ekstrim dan secara paksa mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatannya yang dalam waktu singkat. Dia berharap memiliki hak untuk memasuki alam surga abadi dalam 30 bulan. Tekadnya dalam menemukan orang itu telah mencapai titik di mana dia tidak peduli dengan hidupnya sehingga tidak mungkin baginya untuk ingin kembali ke benua langit yang mendalam sekarang. Batu dimensi itu paling baik dikembalikan ke istana pertama. Petik 2. Tapi mencapai alam kesengsaraan surgawi dalam 30 bulan adalah sederhana. Itu hanya sesuatu yang benar-benar mustahil. Petik 2. Adapun untuk menghancurkan ilusinya, lebih baik membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, kata Mu Bingyun perlahan. Bagaimanapun, dia belum memasuki jalan surgawi dan tidak tahu betapa sulitnya berkultivasi dengan cara surgawi. Setelah beberapa saat, dia akan mengerti bahwa itu tidak mungkin atau mungkin berubah pikiran. Petik 2. Xiaolan, sosok surgawi Mu Bingyun berbalik dan menatap murid tunggal yang menemaninya selama ini. Selama tahun-tahun ini, karena kelelahan yang disebabkan oleh racun api, aku belum menginstruksikanmu dengan benar. Sebaliknya, Anda selalu merawat saya. Sekarang saya telah pulih dari racun api, saya akan menggunakan lebih banyak energi untuk membantu Anda berkultivasi mulai sekarang dan tidak mengambil murid lain dalam 100 tahun ke depan. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya atas ketegasan saya ketika saatnya tiba. Petik 2. Mu Xiaolan menganga dan langsung dipindahkan ke tepi air mata. Dia dengan cepat berlutut dengan gugup dan berkata, Xiaolan bisa bertemu guru dan menemani guru setiap saat sudah merupakan kehormatan seumur hidup saya. Selama guru tidak membencinya, Xiaolan bersedia menghadiri untuk guru selama sisa hidupnya. Anak konyol. Mu Bingyun tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya dan kemudian mendukungnya.
Kamu adalah seorang gadis dan bahkan putri kecil Situ Family. Kamu akan menikahi seseorang dan menggantikan keluargamu suatu hari nanti, jadi bagaimana aku bisa menjaga kamu di sisiku selamanya? Petik 2. Patriark Situ membawamu ke sini ke Ice Phoenix Realm untuk tidak mengubur bakat bawaanmu yang luar biasa, namun aku telah membuang-buang waktumu. Mu Bingyun memandang ke utara dan berkata dengan lembut, dengan konvensi dewa yang mendalam, Raja Alam Besar akan segera memulai pemilihan murid langsungnya dan dia pasti akan menggunakan Danau Netherly Frost Surgawi untuk melakukannya. Meskipun kekuatan besar Anda belum mencapai alam jiwa surgawi dan hampir tidak dapat menahan energi dingin di sana, itu masih merupakan kesempatan langka. Kehilangan itu akan sangat disayangkan. Jadi, dalam periode waktu ini, Anda harus bekerja keras. Petik 2. Babak 969 berkultivasi dengan putus asa. Mengandalkan pelet jiwa es Jade Valen, kekuatan mendalam Yun Ce meningkat pesat dalam waktu singkat. Energi mendalam di tubuhnya dalam kekacauan yang gelisah, tetapi ini adalah efek samping yang tak terhindarkan. Yun Ce memanggil Heaven's Meeting Sword-nya dan meraih gagang pedang dengan kedua tangannya, tapi bilahnya masih jatuh tiba-tiba, hancur berkeping-keping ke tanah. Meskipun kekuatannya yang dalam telah meningkat, masih sulit untuk mengendalikan pedang pembunuh setan surga yang menghantam yang mencapai hampir 5 juta kilogram dalam kondisi normal. Yun Ce memfokuskan matanya, membuka api penyucian, dan energinya yang sangat besar melonjak. Dia memegang Heaven's Meeting Sword dengan ganas dan di bawah kekuatan pedang yang menakutkan, aliran udara di ruang di depan langsung dihilangkan. Yun Ce meraung dengan keras dan kemudian seluruh tubuhnya menyalakan api emas gagak surgawi. Dia memegang Heaven's Meeting Sword dengan semua kekuatannya dan di mana-mana dia menunjuk dengan pedang yang meledak ke lautan api yang membawa bencana. Bum 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 bum. Suhu di ruang budidaya meningkat drastis. Ketika kabut es tersebar, roh-roh es dengan cepat menghilang dengan panik. Setelah ledakan api terakhir, Yun Ce berlutut dan Heaven's Meeting Sword jatuh ke tanah, hampir jatuh dari tangannya. Serangan ke-67. Promosi 3 wilayah kecil memungkinkannya untuk menyerang Heaven's Meeting Sword-nya 67 kali dalam kondisi purgatory dan nyala emas gagaknya. Ini sudah merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Jika dia menghadapi Jihan Feng sekarang, bahkan jika dia tidak dengan paksa membuka Rumbling Heaven, dia cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Tetapi perbaikan semacam ini masih jauh, terlalu kecil dalam terang tujuannya yang dibuat-buat. Jika aku bisa menggunakan dan mengendalikan Heaven's Meeting Sword seperti yang aku inginkan dalam keadaan normal, Yun Ce berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah saat dia mencoba mengatur napas. Keadaan normal. Dia mengangkat kepalanya dan dia tiba-tiba teringat badai spasial di bawah ark mendalam primordial saat itu. Dan lompatan perubahan dalam kekuatan tubuhnya dan kekuatan yang mendalam dalam badai spasial. Kemudian dia menemukan bahwa badai spasial asli berasal dari primordial mendalam ark bepergian melalui ruang dan badai spasial yang terus menjadi lebih kuat adalah gangguan yang disengaja oleh Jasmine. Tujuan itu adalah untuk merobek batasnya berulang-ulang. Setiap kelahiran kembali, setelah merobek batasnya adalah satu lagi terobosan. Air mata, batas. Sebuah cahaya aneh tiba-tiba melintas jauh di dalam mata Yun Ce. Dia berdiri dan mengeluarkan sepotong batu yang berkelap-kelip seperti bintang berbentuk bujur sangkar dari Sky Poison Pearl, batu Star Picker yang diberikan kepadanya oleh Mususan. Yun Ce melompat dengan lembut ke batu Star Picker. Dia perlahan duduk dan aliran udara segar tiba-tiba keluar dari batu Star Picker dan menutupi seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa lebih berenergi dan dia merasa sedikit kurang lelah dari sebelumnya. Aliran udara semacam ini mungkin asing dan misterius bagi orang lain, tetapi Yun Ce tahu betul apa itu. Karena itu jelas energi duniawi. Fungsinya sebenarnya untuk mengumpulkan energi surga dan bumi. Deskripsi yang Yun Ce dengar sebelumnya tentang Star Picker Stone membuatnya berpikir bahwa fungsinya adalah untuk mempercepat sirkulasi energi yang mendalam. Dia tidak berharap itu bisa mengumpulkan energi dari surga dan bumi. Itu memang batu ajaib yang dibentuk dengan mandi di bawah cahaya bintang. Penemuan ini membuat Yun Ce sangat bersemangat. Dia segera menjadi fokus dan mulai menyalurkan jalan agung Buddha. Energi spiritual duniawi di alam dewa sudah berkali-kali lebih murni dan lebih tebal daripada di alam rendah. Menambahkan kemampuan magis Star Picker Stone untuk mengumpulkan kekuatan untuk itu, energi surga dan bumi yang mengalir ke tubuh Yun Ce seperti banjir, dengan cepat memulihkan energi yang dalam yang dikosongkan. Setelah 30 menit, Yun Ce membuka matanya. Energi mendalam yang dikosongkannya sepenuhnya pulih dalam 30 menit singkat. Kecepatan seperti ini sangat mengejutkan sehingga hampir bisa mengguncang langit dan bumi dan cukup untuk mengejutkan praktisi yang kuat seperti Mususan. Melompati batu Star Picker, Yun Ce meraih Heaven's Meeting Sword sekali lagi dan ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi ganas dan tegas. Gemuruh surga. Ledakan. Suara ledakan energi yang dalam begitu keras, seolah-olah gunung-gunung telah runtuh dan kekuatan yang berlebihan membuat aliran udara di seluruh ruang budidaya menjadi kacau balau. Seolah-olah Yun Ce berubah menjadi binatang buas karena marah. Dia dengan liar mengayunkan Heaven's Meeting Sword-nya, menciptakan angin badai seperti mimpi buruk yang menghancurkan. Ada suara yang sangat keras dan lantai ruang budidaya tiba-tiba meledak dengan batu-batu pecah yang terbang kemana-mana. Pada serangan kedua, lantai langsung diangkat. Pada serangan ketiga, batu-batu yang hancur yang ada di udara tadi semuanya direduksi menjadi bubuk kecil. Meskipun itu hanya 3 serangan, luka sudah muncul di lengan Yun Ce dan darah merembes keluar. Namun, Yun Ce tidak berniat berhenti sama sekali, ekspresi di matanya masih sama ganasnya seperti manusia serigala. Pada serangan keempat, api merah-merah menyala pada Heaven's Meeting Sword. Ketika diayunkan keluar, beberapa kilometer area di depannya langsung berubah menjadi lautan api yang mematikan.
Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap serangan disambar dengan seluruh kekuatannya, setiap serangan seolah dia menghadapi musuh bebuyutannya. Setelah 7 serangan keseluruhan, Yun Ce akhirnya mengerang, energinya yang dalam benar-benar terkuras. The Heaven's Meeting Sword terbang keluar dari tangannya dan dia berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya gemetaran tanpa henti, beberapa ratus jejak darah keluar dari berbagai bagian tubuhnya dan dengan cepat menyebar kemana-mana. Rumbling Heaven, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Dari 7 serangan yang dia lakukan menggunakan semua kekuatannya dalam keadaan, Rumbling Heaven, beban yang harus dia tanggung harus ditanggung. Tubuh Yun Ce saat ini dalam kesakitan luar biasa, semua tulang di tubuhnya seolah-olah mereka semua patah, semua ototnya berkedut keras dan hampir 30% dari meridiannya semua patah. Batuk, 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 Yun Ce mengangkat dirinya dengan tangan di lantai dan batuk darah. Jika orang lain menerima kerusakan semacam ini, mereka sudah setengah mati. Selain itu juga akan menjadi cedera yang tidak dapat dipulihkan ke pembuluh darah yang dalam. Yun Ce lumpuh di lantai untuk sementara waktu, kemudian dia akhirnya menggerakkan tubuhnya, dengan susah payah, menuju Star Picker Stone. Saat dia bergerak, darah membuntuti di belakang tubuhnya. Meskipun tubuhnya terasa sangat kesakitan, matanya menunjukkan kegembiraan yang hampir bengkok. Ketika tangannya menyentuh batu Star Picker, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak sama sekali. Bahkan napasnya menjadi sangat lemah. Seperti ini. Sama seperti ini, merobek batasku, perasaan hampir mati. Yun Ce sebenarnya mulai tertawa. Dia lumpuh di sana untuk sementara waktu, tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan menderu dalam-dalam saat berguling-guling di atas batu Star Picker. Dia duduk diam dengan susah payah, dalam posisi memutar dan mulai menyalurkan jalan agung Buddha. Di bawah kekuatan magis batu Star Picker, energi surga dan bumi dengan cepat berkumpul dan mengalir menuju Yun Ce, memulihkan tubuhnya dan urat nadi yang dalam. Kali ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia baru saja menghabiskan energinya yang dalam sebelumnya, tetapi kali ini tubuhnya terluka parah dan energinya yang dalam sangat serius. Kembali ketika dia menghadapi penguasa setan pembantaian bulan di sarang setan pembantaian bulan, konsekuensi dari membuka paksa Rumbling Heaven adalah bahwa dia harus menggunakan seluruh minggu untuk membuat pemulihan lengkap. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa pulih sepenuhnya dari keadaan seperti itu dan tidak meninggalkan efek residu. Jika itu orang lain, belum lagi pulih, itu akan menjadi keajaiban hanya untuk bertahan hidup. Bahkan jika seseorang bisa bertahan hidup, mereka akan berakhir dengan tubuh mereka dan urat nadi yang dalam. Dan kali ini, setelah 2 jam, pipi Yun Ce tidak lagi pucat dan perlahan kembali menjadi merah. Setelah 4 jam, napasnya menjadi sangat stabil. Setelah 8 jam, Yun Ce perlahan membuka matanya, cahaya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan berkedip di dalamnya. Dalam waktu singkat 8 jam, luka dan energinya yang dalam benar-benar pulih. Baik. Yun Ce melompat turun dari batu Star Picker dan ketika dia mendarat, dia sudah memegang Heaven's Meeting Sword di tangannya sekali lagi dan gelombang udara berserk sekali lagi dilepaskan dari tubuhnya. Setelah pulih dari konsekuensi mimpi buruk, Rumbling Heaven, dari sebelumnya, dia membuka Rumbling Heaven sekali lagi. Kekuatannya langsung menjadi luar biasa, Heaven's Meeting Sword 5 juta kilogram sangat ringan di tangannya tetapi pada saat yang sama. Sel-sel di tubuhnya bergetar di bawah tekanan berat, seolah-olah mereka akan meledak kapan saja. Ekspresi di mata Yun Ce sengit. Setelah memadatkan semua kekuatan tekadnya pada Heaven's Meeting Sword, dia menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Setiap kali dia membuka Rumbling Heaven, dia akan mendorong dirinya sendiri mendekati kematian. Dengan setiap serangan yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya, itu membuatnya selangkah lebih dekat ke jurang kematian. Dia mempertaruhkan hidupnya, paksa mengambil Jade Valen Ice Soul Pellet mempertaruhkan nyawanya dan dia masih mempertaruhkan hidupnya sekarang. Alasan dia berusaha sangat keras hanya untuk kesempatan melihat Jasmine lagi. Karena itu adalah Jasmine, itu sepadan dengan semua yang dimilikinya. Bahkan jika semua itu hanya untuk kesempatan belaka melihatnya. Bang! The Heaven's Meeting Sword terbang jauh dan Yun Ce jatuh ke lantai sekali lagi. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit dan genangan darah menyebar dari bawah tubuhnya. Kali ini, itu masih 7 serangan tetapi serangan terakhir adalah dengan dukungan api, itu adalah menghancurkan bumi Sky Decimating, yang mengkonsumsi energi paling banyak dan itu menghancurkan hampir semua pembuluh darah dan meridian di kedua lengannya, terutama lengan kanannya, dari mana darah keluar seperti air mancur. Penglihatannya menjadi buram, seluruh tubuhnya kesakitan dan dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk tidak sadarkan diri. Dia menggigit lidahnya dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya pingsan. Kemudian dia menyeret tubuh yang tidak lagi terasa seperti miliknya ke arah Star Picker Stone. Hah, aku bisa, terus, aku tahu, aku bisa. Nyaris menggantung ke napas terakhirnya, Yun Ce naik kembali ke batu Star Picker dan memasuki kondisi pemulihan sekali lagi. Jika hal yang sama terjadi pada beberapa praktisi mendalam lainnya, bahkan jika itu tidak melumpuhkan tubuh mereka dan pembuluh darah yang dalam sepenuhnya, sebagian besar akan lumpuh setelah melakukannya hanya 1 kali. Dengan tubuh Dewa Naga, kemampuan pemulihan Dewa Kemarahan dan urat nadi Dewa Jahat. Yun Ce adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa mengambil risiko pelatihan hidupnya seperti ini. Setelah 1 jam, Yun Ce pulih sekali lagi. Detik pertama dia meninggalkan Star Picker Stone, dia membuka Rumbling Heaven sekali lagi. Dalam keadaan surga yang gemuruh, energinya yang dalam akan sepenuhnya dikosongkan dalam waktu yang sangat singkat dan dia akan sangat terluka, di ambang kematian. Jika dia tidak hati-hati atau kehendaknya runtuh dan tidak dapat pulih tepat waktu, ada kemungkinan ekstrim bahwa dia akan mati di tempat. Saat itu,
Di ark mendalam primordial, ia mengalami lebih banyak tekanan pada tubuhnya dan tekanan yang lebih kecil pada energinya yang mendalam. Namun kali ini, tekanan pada tubuh dan nadinya yang dalam sangat besar. Ruang budidaya diubah menjadi tempat kehancuran. Di bawah kekuatan destruktif yang ditinggalkan oleh Heaven's Meeting Sword, bahkan kecepatan perbaikannya sendiri tampaknya telah menjadi agak lambat. Yun Ce terus membuka paksa Rumbling Heaven, melepaskan kekuatan sampai dia hampir mati dan mengandalkan Starpicker Stone dan kekuatan Rage God untuk pulih, maka dia akan membuka Rumbling Heaven lagi hanya untuk memulihkan. Lagi. Berkali-kali, satu hari demi hari, satu bulan demi satu, dalam siklus tanpa akhir. Rasa sakit luar biasa, keputusasaan, dan risiko kematian yang mengerikan menggantung di atasnya selama ini. Dia tampak seolah-olah tidak peduli dengan hal lain dan tiba-tiba menjadi orang gila yang telah dirasuki dan diolah seperti orang gila dengan metode yang tidak manusiawi dan kejam. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan ada dengan cara dia berkultivasi. Tetapi, untuk dapat mencapai tujuannya yang dibuat-buat, dia harus dengan susah payah menembus batasnya. Ini adalah apa yang diajarkan Jasmine kepadanya dan ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Bab 970 mengalami kebencian. Metode kultivasi yang putus asa dan merugikan diri sendiri ini bisa dikatakan sangat kejam. Setiap kali ia pergi dari ekstremitas ke kelahiran kembali, tubuhnya dan pembuluh darah yang dalam terlahir kembali dan mengalami terobosan. Setelah pemulihan ke-9, ia benar-benar memiliki energi yang tersisa untuk melakukan serangan ke-8. Seolah-olah seberkas fajar menyingsing di jiwanya, menyebabkannya menjadi lebih hingar-bingar. Bahkan rasa sakit yang dia rasakan setiap kali menjadi sedikit tidak terkatakan. Tenggelam dalam kultivasi yang begitu kejam namun keterlaluan, Yun Ce benar-benar menjadi mati rasa dengan berlalunya waktu. Dia menimbulkan luka-luka berat di tubuhnya dan menyita banyak energi yang mendalam setiap kali sebelum membuat pemulihan penuh lagi. Setiap kali dia pulih, berapa kali dia bisa mengayunkan Heaven's Meeting Sword dengan tenang meningkat, dari 7 menjadi 8, menjadi 9. 3 bulan berlalu dengan cepat. Yun Ce menghabiskan sebagian besar waktu itu berkonsentrasi untuk membuat pemulihan. Akibatnya, dia merasa seolah-olah hanya beberapa hari telah berlalu. Dalam 3 bulan itu, ia telah mencapai batasnya lebih dari 200 kali. Di bawah kondisi Rumbling Heaven, dia sekarang dapat melakukan serangan kekuatan penuh dengan Heaven's Meeting Sword 15 kali. Selain itu, ini bukan hanya peningkatan kuantitatif. Kekuatan dari setiap serangan jauh melampaui pendahulunya. Selama proses ini, perubahan diam-diam yang Yun Ce sendiri tidak bisa merasakan juga terjadi pada tubuhnya dan urat nadi yang dalam. Yun Ce duduk tegak di atas batu Starpicker. Meskipun tubuhnya dipenuhi noda darah dan memar, ekspresinya tetap tenang. Setelah mempertahankan postur itu selama hampir 8 jam, dia membuka matanya. Keadaan tubuhnya dan kekuatan yang mendalam telah sepenuhnya pulih lagi. Di bawahnya, cahaya bintang yang dirilis oleh Starpicker Stone menjadi jauh lebih redup daripada 3 bulan lalu. Jika Starpicker Stone ini akan digunakan oleh praktisi mendalam lainnya, bahkan jika mereka menggunakannya tanpa henti dari siang ke malam, mereka akan dapat terus menggunakannya selama 10 tahun. Yun Ce memiliki kekuatan dewa kemarahan dan tingkat di mana ia menyerap dan memanfaatkan energi spiritual surga dan bumi beberapa kali lebih besar daripada orang biasa. Setelah berada di bawah Yun Ce selama 3 bulan, kekuatannya telah dikonsumsi oleh 70% penuh. Namun, Yun Ce, yang terbenam dalam kultivasinya belum merasakan ini. Ketika dia membuka matanya, kilatan dingin yang menakutkan melintas lewat. Dia mengulurkan tangan dan pedang nyala surga seberat 5 juta kilogram tersedot ke dalam genggamannya. Tepat ketika dia akan membuka paksa Rumbling Heaven lagi, fluktuasi energi yang dalam tiba-tiba ditransmisikan dari giok transmisi suaranya. Gerakan Yun Ce diam. Anggota Divine Ice Phoenix Sekte mentransmisikan pesan melalui Ice Phoenix Engrafted Jade dan itu benar-benar mustahil untuk transmisi suara dari Blue Pole Star untuk mencapai Snow Song Realm. Bahkan Mu Bingyun atau Mu Xiaolan tidak tahu transmisi suaranya tercetak. Sejak dia tiba di Snow Song Realm, dia hanya memberikan transmisi suaranya untuk 1 orang. Dia telah memberikannya kepada Feng Mo, yang juga berasal dari alam bawah dan satu-satunya orang yang berani berbicara untuknya di depan Mu Fengsu 3 bulan lalu. Feng Mo telah lulus ujian akhir Freezing Snow Hall pada saat itu, menjadi murid resmi dari Freezing Snow Hall tetapi orang yang dia marahi pada hari itu masihlah master balai utama dari Freezing Snow Hall. Hanya dari bagaimana Mu Fengsu bertindak, dia jelas tidak tampak seperti orang yang murah hati dan dia sangat marah pada saat itu. Sangat mungkin bahwa dia akan membawa masalah bagi Feng Mo di masa depan. Sebagai hasilnya, dia telah memberikan Feng Mo transmisi suara sebagai tanda terima kasih sambil juga berharap bahwa dia akan dapat membalas budi suatu hari nanti. Dia, bagaimanapun, sekarang adalah murid Ice Phoenix Palace dan salah satu yang dilindungi oleh Mu Bingyun juga. Ketika dia mengeluarkan giok transmisi suara Feng Mo berdering, sesuai dengan harapannya. Kakak senior Yun Ce, selamatkan aku. Suara Feng Mo sangat lemah dan rasa sakit yang jelas ditahan di dalamnya juga. Alis Yun Ce mengencang. Dia dengan cepat menjawab, di mana kamu? Setelah mendapatkan lokasi Feng Mo, Yun Ce dengan cepat menarik Heaven's Meeting Sword dan melompat dari Starpicker Stone. Kemudian, dia melepaskan energinya yang dalam, mengeluarkan pakaian yang rusak dan noda darah dari tubuhnya untuk kemudian berubah menjadi pakaian pelatihan yang utuh. Tepat ketika dia akan mengambil langkah pertamanya untuk meninggalkan ruang budidaya, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan kemudian mengangkat kedua tangannya dengan bingung. Perasaan ini. Tingkat ke-10 dari Sound Mendalam Realm. Ketika dia merasakan aura kekuatannya sendiri yang mendalam, dia tertegun di tempat untuk sementara waktu.
Apa ini? Ketika saya mengkonsumsi pelet jiwa SJD Valen, kekuatan saya yang mendalam jelas telah pecah ke tingkat ke-8 dari alam mendalam Sovereign. Tapi mengapa saya sekarang berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam Sovereign? Kapan saya menerobos? Sebagai puncak dari 9 alam fana, setiap terobosan dunia kecil di alam mendalam Sovereign akan disertai dengan perubahan kualitatif dalam kekuatan yang mendalam. Selama proses ini, energi yang dalam seseorang akan beredar dan huru-hara untuk kemudian menjadi lebih kental. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai ranah ini, setiap terobosan adalah kelahiran kembali yang baru dan akan menjadi proses yang keras dan tanpa akhir yang disertai dengan risiko ekstrim. Namun Yun Che telah menerobos tanpa menyadarinya. Dan ini adalah terobosan dari 2 alam kecil. Seolah-olah kekuatannya yang mendalam telah diam-diam menyeberang ke dunia berikutnya dengan kehalusan yang luar biasa. Tenang sampai-sampai dia tidak merasakannya sama sekali. Yun Che tertegun di tempat untuk sementara waktu, masih bingung. Meskipun dia dengan sepenuh hati berkonsentrasi pada kultivasi, melepaskan semua kekuatannya dalam keadaan surga gemuruh dan kemudian harus segera memfokuskan pikiran dan kemauannya untuk pulih atau dia mungkin mati, tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan kekuatannya yang dalam. Menerobos. Ini adalah alam mendalam Sovereign. Mungkinkah ada hubungannya dengan cara saya berkultivasi? Selain itu, dalam periode waktu yang singkat, aku sudah di tingkat ke-10 dari Sound Mendalam Realm. Dia berada di ambang pintu jalan surgawi. Dia heran, bingung dan kemudian gembira. Meskipun dia tidak tahu apa perubahan aneh yang terjadi pada pembuluh darahnya yang dalam, kekuatannya yang dalam benar-benar telah mencapai tingkat tertinggi dari Realm Mendalam Sovereign Realm. Ini jauh melampaui apa yang dia harapkan, bahkan kemajuan ajaib. Ini juga berarti bahwa metode kultivasi kejam yang telah dia pilih benar-benar menghasilkan hasil yang mengejutkan. Xuan Yuan Wentian membutuhkan lebih dari 600 tahun untuk naik dari tingkat ke-8 dari Sound Mendalam Realm ke tingkat ke-10. Namun dia hanya menggunakan 3 bulan. Ini juga sepenuhnya bergantung pada kultivasi diri, bukan kekuatan eksternal atau obat-obatan. Kecepatan semacam ini sudah cukup untuk bahkan mengejutkan semua orang di dalam alam dewa. Yun Che mengangkat tangan kanannya, diam-diam menyalurkan kekuatan orb asal iblis. Sebuah bola energi hitam terkondensasi di dalam telapak tangannya dan cahaya di ruang sekitarnya dengan cepat redup. Suasana juga menjadi sangat dingin. Tingkat pertumbuhan orb asal iblis melaju lagi, gumam Yun Che. Pada tingkat ini, suatu hari nanti mungkin melebihi kekuatan di nadiku yang mendalam. Orb asal iblis telah sepenuhnya menyatu ke dalam pembuluh darahnya yang dalam dan dapat dianggap sebagai sumber kekuatan yang tersembunyi dan independen di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Karena kegelapan benih dewa jahat di dalam tubuhnya, dia tidak khawatir tentang kekuatan orb asal iblis keluar dari kendali. Kekuatan orb asal iblis adalah keberadaan independen yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh kultivasinya. Sebaliknya, itu selalu meningkat sendirian, tidak diragukan lagi memberikan Yun Che bujukan yang lebih besar, menggoda dia untuk ingin menggunakannya. Namun, itu juga akan membawa konsekuensi yang serius pada saat itu diungkapkan. Jasmine pernah berkata bahwa setelah kekacauan primal utara berasimilasi dengan kekacauan primal selatan, energi kegelapan yang mendalam adalah keberadaan sesat dalam alam dewa. Sekarang aku berada di alam dewa, aku seharusnya tidak mengungkapkannya. Kurasa yang terbaik bagiku untuk melupakan keberadaan orb asal iblis. Petik 2. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri, lalu mendorong membuka pintu ruang kultivasi. Dia melepaskan semua energinya yang dalam dan segera berlari menuju formasi teleportasi yang paling dekat dengan istana ke-36. Membekukan kota salju, di sudut yang tidak mencolok di luar balai pembekuan salju ke-9. Retak. Mengikuti suara renyah dari tulang, sosok yang agak tipis dan lemah terlempar jauh, mendarat di tanah bersalju. Noda darah merah tua dengan cepat mewarnai lapisan salju di bawahnya. Lengan kirinya yang patah menggantung tanpa kehidupan saat tangan kanannya berjuang untuk menopang tubuhnya. Tatapan keras kepala dan buas memelototi kedua orang di depannya. Meskipun rasa sakit menutupi wajahnya dan ujung mulutnya dipenuhi bekas darah, dia tiba-tiba tidak mengucapkan rintihan sedikit pun. Oh, yang ini cukup keras kepala, iya. Petik 2. Seorang pria muda mengenakan pakaian biru berjalan santai dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia memandang rendah Feng Mo yang hampir kehilangan kemampuannya untuk berdiri tegak dan berkata, "Cek tes, saya sudah melihat cukup banyak kepala yang keras dari alam bawah tahun ini, tapi ini masih pertama kalinya saya melihat satu yang sekeras ini." Petik 2. Heh, bahkan jika itu lebih sulit, kita hanya perlu menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan untuk mematahkannya. Pria muda lainnya memeluk dadanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika dia melihat Feng Mo, penghinaan dan kasihan memenuhi tatapannya. Ini hanya benih Snow Silk. Bukankah lebih baik menjadi taat dan menyerah? Anda hanya harus memaksa diri Anda untuk membawa banyak rasa sakit ini. Tidak hanya sampah dari tempat sampah yang lebih rendah dari yang berikutnya, otak Anda juga lebih bodoh dari yang berikutnya. Petik 2. Snow Silk Seed, obat spiritual paling berharga dari sumber daya yang didistribusikan kepada murid-murid resmi Freezing Snow Hall. Mereka hanya bisa mendapatkan satu setiap 3 bulan dan yang ada di tubuh Feng Mo adalah satu-satunya yang dia terima sejak bergabung dengan Freezing Snow Hall. Liu Hang, Dikui. Lengan kiri Feng Mo patah dan luka di tubuhnya mencapai lebih dari selusin. Rasa sakit luar biasa menyebabkan kulit Feng Mo pucat dan keringatnya membasahi dahinya. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Aula salju pembekuan kami melarang pertempuran pribadi dan pencurian sumber daya berbahaya bahkan lebih serius dari kejahatan. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku, kalau tidak, setiap luka di tubuhku akan menjadi bukti dari kejahatanmu." Oh, Liu Hang dan Dikui saling melirik, lalu tertawa liar pada saat yang sama.
Dengan mengangkat kakinya, Dikui terbang dan dengan kejam menendang Feng Mo. Di tengah tawa yang keras, dia berkata, bukti. Bukti apa? Cedera pada tubuh Anda dilakukan oleh kami. Siapa yang melihatnya? Adakah yang melihatnya? Kami telah mengenal Diaken disiplin selama lebih dari 20 tahun sekarang dan juga menghormatinya selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, apakah kamu pikir dia akan mempercayaimu atau kita? Oh, benar, kakak senior Liu, saya ingat bahwa memfitnah dengan jahat orang lain juga merupakan kejahatan serius di Freezing Snow Hall. Petik 2. Kalian berdua, batuk. Feng Mo berbaring di tanah dengan perutnya. Di bawah amarahnya, dia batuk beberapa suap darah. Cek tes, sepertinya crawler yang menyedihkan dari alam bawah ini masih tidak mengerti situasinya. Liu Hang menyipitkan matanya menjadi celah. Kami sangat mencintai saudara-saudara junior kami yang baru tiba. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, semua itu berarti bahwa mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari pelajaran mereka. Anda adalah satu-satunya yang benar-benar berani menyinggung main Hall Master pada hari Anda memasuki Freezing Snow Hall. Anda idiot yang tidak menghargai, itu adalah keajaiban yang Anda jalani sampai hari ini setelah berbicara untuk orang yang melukai keponakan Master Hall Utama. Petik 2. Status apa yang dimiliki Master Balai Utama? Tentu saja dia tidak akan repot-repot menurunkan statusnya dengan berurusan dengan orang bodoh sepertimu. Tetapi jika seseorang membantu main Hall Master, berurusan, dengan Anda, saya yakin dia tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk. Lupakan tentang melukai Anda, bahkan jika kami melumpuhkan atau membunuh Anda. Master Hall Utama adil dan tidak memihak sehingga akan ada hukuman. Tapi dia bahkan mungkin diam-diam memberi hadiah kepada kami, hahaha. Dikui melangkah ke Feng Mo lagi, lalu meletakkan kaki kanannya di kepala yang terakhir dan perlahan berkata, saudara cilik junior Feng Mo, biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Sepupu saudara senior Liu Hang adalah murid Ice Phoenix Palace. Sepupu saudara senior Liu Hang, Liu Yizu. Oh tidak, Mu Yizu adalah murid kepala istana Es Phoenix pertama. Kepala murid, Anda tahu. Dengan saudara senior Yizu sebagai sampul kami, bahkan jika Anda tidak menyinggung aula utama Master, kami membunuh Anda tidak akan menjadi masalah besar. Petik 2. Feng Mo dengan tegas mengertakkan giginya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengalami banyak kemunduran dan penderitaan untuk datang ke sini dari alam yang lebih rendah sehingga bagaimana dia bisa melawan mereka yang dilahirkan di alam dewa. Murid-murid baru lainnya yang datang dari alam bawah semuanya telah memilih untuk tunduk pada penghinaan dan beberapa bahkan menjilat dengan yang lain. Hanya dia, yang secara alami keras kepala, tidak bisa menanggungnya, bahkan jika dia tahu apa akibatnya. Aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan. Pikirkan apakah benih snow silet kecil itu lebih penting daripada masa depan dan kehidupan Anda. Berhentilah mencoba menguji kesabaran kami yang terbatas. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kalau tidak, lengan kananmu berikutnya. Kaki Dikui perlahan-lahan terangkat, menuju ke lengan kanan Feng Mo. Cobalah menyentuh lengan kanannya. Petik 2. Ketika Dikui selesai berbicara, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba datang dari atas, membekukannya.